Bab 871, Tabrakan dengan dunia yang terfragmentasi. Jalur spasial menuju dunia terfragmentasi yang muncul di bumi adalah hal yang tidak normal. Diketahui bahwa multiverse, sebuah struktur yang begitu masif, seperti sistem tubuh manusia yang terjalin erat. Ia memiliki seperangkat aturan operasi spesifiknya sendiri, dan konsistensi aturan ini memastikan bahwa tidak ada gangguan terhadap pengoperasian multiverse yang akan terjadi dalam kondisi alami. Jadi, zat apapun yang mengganggu dan menyebar di dalam multiverse akan memicu mekanisme serangan balik multiverse, memperlakukannya sebagai virus dan membersihkannya secara menyeluruh. Dengan kata lain, wajar jika lubang cacing Lorentz atau lubang cacing Euclidean berskala kecil muncul di alam semesta, namun lubang cacing ini telah memadat dan membusuk atau hanya ada dalam skala atom dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Mereka tidak akan mempengaruhi operasi normal alam semesta. Jika jalur spasial muncul di bumi, kecil kemungkinannya itu alami kecuali itu buatan manusia. Seseorang membuka jalur spasial ke dunia yang terfragmentasi. Siaya tiba-tiba menyadari. Towa melakukan hal yang sama ketika dia menarik Broly keluar dari dunia yang terfragmentasi di masa lalu. Dengan pemikiran ini, dia melihat ke arah Vegeta dan berkata, jalan spasial di atas tempat turnamen seni bela diri tidak mungkin terbuka secara alami. Seseorang pasti memanipulasinya. Namun saya yakin jalur tersebut hanya akan berlangsung sesaat dan akan segera memicu serangan balik hukum multiverse, jadi kita tidak perlu khawatir akan ada orang lain yang keluar dari jalur tersebut. Tetapi masalahnya adalah, mengapa bagian seperti itu muncul di bumi, dan siapa yang memanipulasinya? Piccolo mengerutkan kening. Ini juga yang membuat Siaya bingung. Biasanya, Universe 7 tidak memiliki pengontrol ruang waktu lain kecuali dia. Tentu saja, ia tidak dapat mengesampingkan bahwa pengendali baru mungkin telah muncul dalam dekade terakhir, namun kemungkinannya hampir dapat diabaikan. Lantas, kalau bukan dia yang melakukannya, lalu siapa yang main-main dari balik layar? Mungkinkah itu seseorang dari alam semesta lain? Bagaimanapun, alam semesta kita menyatu dengan planet-planet di Universe 6. Mungkinkah orang-orang dari bekas Universe 6? Siaya menggelengkan kepalanya, meniadakan asumsi, alam semesta 6 tidak memiliki pengontrol ruang waktu. Sebelum Siaya menjadi Dewa Waktu, ia pernah mengunjungi planet Dewa Penghancur di alam semesta 6, dan saat itu Champa sempat mengatakan bahwa tidak ada pengontrol ruang waktu seperti dirinya di alam semesta 6. Yah, untungnya, hanya satu jalur spasial yang muncul di sini, dan kami menemukannya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Krilin menepuk dadanya lega, tapi melihat semua orang diam. Dia bertanya dengan bingung, apa? Apa yang salah? Apa yang kamu katakan itu benar? Kami menemukan lorong spasial karena kami kebetulan hadir di tempat kejadian. Tapi bagaimana dengan yang tidak kita ketahui? Siapa yang bisa menjamin bahwa jalur spasial hanya muncul di bumi di seluruh alam semesta? Wajah Siling dingin, dan dia menata rambut merahnya yang tertiup angin. Tidak, itu tidak mungkin. Apakah Anda mengatakan bahwa mungkin ada bagian spasial lain yang tidak kita ketahui? Krilin tersedak oleh kata-katanya. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Ayah, kenapa kita tidak mencarinya saja? Mungkin kita bisa menemukan versi lain dari diri kita dari dunia lain. Mata indah Mei Fei berbinar kegirangan, terlihat sangat antusias. Siaya menatapnya dengan pandangan menghina, berpikir bahwa dia mungkin satu-satunya yang masih memegang gagasan seperti itu pada saat ini. Dia tidak bisa menahan tawa dan memarahinya, kamu tidak perlu melihatnya. Bahkan di dunia terfragmentasi lainnya, tidak akan ada orang sepertimu. Mengapa? Mei Fei mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saya satu-satunya di antara berbagai alam semesta paralel. Tanpa aku, dari mana asalmu? Terlebih lagi, tidak peduli yang mana alam semesta paralelnya, planet Vegeta telah dihancurkan. Tanpa Miers, tidak akan ada kamu, Siaya berhenti di situ. Kesimpulannya didasarkan pada hukum kausalitas, dan tanpa dirinya atau Miers, tentu saja Mei Fei tidak akan ada. Namun, hukum ruang waktu sangat aneh sehingga Mei Fei lain bisa muncul. Tidak melanjutkan topik pembicaraan, Siaya mengangkat tangannya, mengetukkan cincin emas di jarinya, dan menghubungi Kai tertinggi waktu, Kronoa. Meskipun Universe 7 kini telah berganti nama menjadi Universe 5 dan telah menyatu dengan planet-planet Universe 6, namun badan utamanya tetaplah alam semesta asli dan masih berada di bawah yurisdiksi Kronoa. Untungnya, Kronoa dan If sama-sama berada di Time Nest saat ini, dengan yang satu mengelola planet-planet bekas alam semesta 7 dan yang lainnya mengambil alih planet-planet bekas alam semesta 6, jadi pembagian kerja mereka tepat. Adapun Kai Waktu tertinggi yang dulu mengelola alam semesta 6, dia telah menyerah pada ruang waktu ini ketika alam semesta 6 dihapus oleh Zeno. Setelah beberapa detik, Siaya mendengar suara Kai tertinggi waktu, "Hei, Siaya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku?" Petik 2, petik 2. Siaya menjelaskan situasi di bumi dan meminta Kronoa menyelidiki ruang waktu bumi. Kronoa juga penasaran dengan kejadian aneh di bumi karena bagian spasial yang tidak normal seharusnya tidak muncul di sana tanpa alasan. "Sia, tunggu sebentar, saya akan segera datang ke bumi." Setelah mengakhiri komunikasi dengan Kronoa, Siaya memandang Krilin dan yang lainnya yang khawatir dan meyakinkan mereka, jangan khawatir, Kai tertinggi waktu Kronoa akan segera datang ke bumi dan menyelidiki situasinya. Mereka diam-diam menganggukkan kepala, merasa ragu dengan apa yang disebut Kai waktu tertinggi.
Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar gelar ini, dan mereka terkejut mengetahui bahwa ada kai tertinggi yang mengatur ruang dan waktu di dunia ini. Alam para dewa benar-benar di luar pemahaman manusia biasa seperti mereka. Setelah sekitar 10 menit, cahaya cemerlang bersinar di langit, dan dua sosok keluar dari kehampaan. Kedua sosok itu, satu tinggi dan satu pendek, tidak lain adalah kai tertinggi Time Kronoa dan trainee kai tertinggi Time Eve. Kronoa memiliki penampilan mungil yang sama seperti biasanya, sedangkan Eve telah banyak berubah. Tubuhnya yang tadinya mungil telah tumbuh, dan kini ia memiliki sosok yang tinggi dan proporsional. Rambut abu-abu peraknya tergerai di depan dadanya. Terlepas dari wajahnya yang tampak muda, dia sudah memiliki keanggunan Towa. Saat Siaya melihat Hawa, dia sedikit terkejut. Gadis jangkung di depannya semakin mirip Towa. Kronoa, periksa ruang waktu alam semesta 5 dan lihat apakah ada masalah, kata Siaya. Kronoa mengangguk pelan dan mengeluarkan time scroll berwarna merah keunguan dan membaliknya, lalu berkata, bawa aku ke tempat di mana jalur spasial ditemukan sebelumnya. Saya perlu memeriksanya. Siaya segera mengangguk dan membawa Kronoa dan Eve ke pulau kecil tempat turnamen seni bela diri diadakan. Jadi mereka adalah kais waktu tertinggi. Mereka sangat mirip dengan kai tertinggi. Melihat sosok Siaya, Kronoa dan Eve di kejauhan, wajah mereka yang belum pernah melihat Kronoa sebelumnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan mereka juga mengikutinya. Di pulau kecil, karena kemunculan awan hitam pekat secara tiba-tiba, turnamen terpaksa dihentikan di tengah jalan. Semua orang diatur ke tempat yang aman, dan semua peralatan serta dekorasi di seluruh tempat berserakan dan tergeletak di tanah berantakan, meninggalkan pemandangan kekacauan setelah badai. Ini adalah pertama kalinya turnamen seni bela diri dunia harus menghentikan sementara pertandingan setelah mengadakan begitu banyak pertandingan. Pada titik ini, awan hitam di kehampaan berangsur-angsur menghilang, dan situasinya telah melemah secara signifikan kecuali di lokasi pusat, di mana kilat dan guntur terus menyambar. Sedikit mengernyit, Kronoa mengarahkan wajah kecilnya ke arah langit, terus-menerus membalik-balik time scroll di tangannya, dan secara bertahap menunjukkan ekspresi serius. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Siaya bertanya. Kronoa menggelengkan kepalanya, menunjuk ke bagian spasial yang secara bertahap menyusut. Ini aneh. Jalur itu secara bertahap menyusut di bawah pengaruh hukum multiverse, tetapi kecepatannya terlalu lambat, seolah-olah, kedua hukum tersebut saling bertentangan. Maksudnya itu apa? Siaya bertanya pada Kronoa. Pada saat ini, Eve di sebelahnya menutup mulutnya dan terkekeh sebelum menjelaskan, saat aku membuka jalur spasial sebelum membawa Broly, jalur spasial hanya bertahan beberapa detik sebelum dihapuskan oleh hukum multiverse. Tapi lihat yang di depan kita ini, sudah ada sejak lama, bukan? Sekitar 10 menit. Benar, hukum penindasan multiverse terus menguat, tapi kecepatan penutupan jalur itu masih sangat lambat. Sebuah cahaya bersinar di mata ungu Hawa saat dia menganggap fenomena ini aneh. Apa artinya ini? Dunia yang terfragmentasi itu bergerak mendekati multiverse, atau lebih tepatnya, ia menembus membran alam semesta dan bertabrakan dengan alam semesta 5. Kronoa mengakhiri surveinya dan menyatakan dengan tenang. Dunia yang terfragmentasi bertabrakan dengan universe 5. Semua orang terkejut. Ini bukan lelucon. Berdasarkan percakapan antara Vegeta dan Nappa sebelumnya, mereka secara kasar dapat menentukan bahwa dunia kecil mereka setidaknya sama besarnya dengan wilayah utara. Jika dunia sebesar itu bertabrakan, meski tidak menyebabkan kerusakan serius pada alam semesta 5, sistem Bima Sakti besar yang meliputi 4 wilayah utara, selatan, timur dan barat pasti akan dilanda kekacauan. Adapun mengapa dunia yang terfragmentasi akan bertabrakan dengan sistem Bima Sakti, bukan galaksi lain di wilayah terluar alam semesta 5, juga ada alasannya. Dalam aturan ruang waktu, jarak spasial tidak ada artinya. Karena jalur spasial telah muncul di bumi, ini menandakan bahwa ini adalah titik penghubung dan titik lemah antara dua dimensi, jadi titik tumbukannya pasti ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Jika dunia itu benar-benar bertabrakan, sistem Bima Sakti akan hancur. Wajah Krilin menjadi pucat dan kulit kepalanya mulai terasa kesemutan. Yang lain juga memiliki ekspresi tidak menyenangkan. Dampak dari peristiwa ini terlalu signifikan. Jika tidak ditangani dengan baik maka berpotensi menimbulkan bencana besar. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Planet Hongshan juga ada di sistem Bima Sakti. Siling dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, tidak berani gegabah. Saat ini, ekspresi Kronoa berubah muram. Anda harus khawatir tentang lebih dari sekedar ini. Saat aku memeriksanya sebelumnya, aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Selain dunia yang terfragmentasi ini, ada beberapa ratus dunia kecil di multiverse yang juga bertabrakan dengan universe 5. Meskipun sebagian besar merupakan dunia kecil yang terfragmentasi, ada juga beberapa yang berukuran cukup besar. Yang terbesar sama besarnya dengan sistem Bima Sakti, dan mereka akan jatuh di berbagai bagian alam semesta 5, dan dampak yang ditimbulkannya cukup untuk menghancurkan area bintang yang luas. Babak 872, orang-orang dari dunia berbeda. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar kata-kata Kronoa. Tabrakan satu dunia sudah terlalu berat untuk mereka tanggung, namun sekarang Kronoa mengatakan masih ada ratusan tabrakan lainnya. Meski tidak semuanya akan jatuh di sistem Bima Sakti, namun hal tersebut cukup menimbulkan ketakutan. Ada dunia lain. Kita ditakdirkan, ini adalah bencana. Bisakah kita mencapai alam semesta satu tepat waktu? Kronoa, apa yang terjadi?
Mengapa ada begitu banyak dunia menuju Universe 5 tanpa alasan? Apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Xiaya merasakan sakit kepala. Kelainan berskala besar, jika tidak ada orang di baliknya, dia tidak akan mempercayainya. Kronoa menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyingkirkan dunia-dunia yang terfragmentasi sebelum mereka bertabrakan. Kita masih punya waktu sebelum dunia yang terfragmentasi memasuki alam semesta 5. Saya akan segera menghubungi Kai tertinggi waktu dan Dewa Waktu alam semesta lain. Hanya dengan kekuatan mereka kita dapat menghentikan bencana yang akan datang. Anda juga harus menghubungi malaikat dari alam semesta lain. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan alam semesta, mereka dapat memperbaiki ruang yang rusak di dalam alam semesta. Dimengerti, saya akan segera menghubungi mereka, Xiaya mengangguk. Ketika dunia yang terfragmentasi memasuki alam semesta 5, dapat dibayangkan bahwa alien akan muncul dari dunia tersebut dan alam semesta 5 pasti akan penuh dengan retakan, dan sebagai hasilnya, diperlukan beberapa malaikat untuk memperbaiki alam semesta yang rusak. Perbaikan ekstensif seperti itu berada di luar kemampuan bahkan Kai tertinggi, dan hanya bisa dilakukan oleh para malaikat. Xiaya segera menghubungi Whis, Vados, Kusu, Virus dan Champa di planet God of Destruction dan menjelaskan situasi di Universe 5. Setelah mengetahui keseriusan situasi dari Xiaya, wajah mereka berubah serius dan mereka segera menghubungi malaikat dari alam semesta lain. Pada saat ini, reputasi yang diperoleh Xiaya selama turnamen kekuasaan menjadi berguna, karena semua malaikat menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Xiaya sama membantu penghuni alam semesta 12 saya, jadi kami tentu saja bersedia membantu. Universe 2 juga bersedia membantu. Setelah menerima janji mereka, Goku dan yang lainnya menghela nafas lega. Tampaknya situasi masih bisa dikendalikan. Kakarot, Vegeta, Siling, kalian akan bertanggung jawab untuk bertahan melawan alien dari dunia yang terfragmentasi, kata Xiaya. Dia akan pergi keluar alam semesta bersama Dewa Waktu lainnya, jadi Siling dan yang lainnya harus melindungi bagian dalam alam semesta 5. Dengan kehadiran banyak orang kuat dari planet Hongshan, planet Sadala, dan bumi, tidak perlu khawatir tentang kekacauan apapun yang terjadi. Serahkan pada kami. Goku dan yang lainnya menepuk dada mereka dan meyakinkan bahwa selama Xiaya dan yang lainnya dapat menghentikan dunia yang terfragmentasi agar tidak bertabrakan sepenuhnya dengan alam semesta 5, alien yang akan datang melalui jalur spasial dapat diserahkan kepada mereka. Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Memberikan anggukan kepada semua orang, Xiaya meletakkan tangannya di bahu Kronoa dan If, lalu menahan napas dan berkonsentrasi. Kemampuan ruang waktunya tiba-tiba aktif dan mereka menembus penghalang alam semesta 5 dan tiba di lautan ruang waktu yang luas. Itu adalah ruang multiverse biru, megah dan menakjubkan, dengan 5 bola air transparan besar yang disusun dalam distribusi pentagram standar, masing-masing dikelilingi oleh titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti butiran pasir halus. Setiap titik cahaya adalah dunia terfragmentasi dengan ukuran berbeda. Di dekat bola air yang mewakili alam semesta 5, butiran halus seperti pasir namun bintik-bintik cahaya terfragmentasi tampak gelisah, tampaknya dipengaruhi oleh suatu kekuatan dan area tertentu meluncur ke arah alam semesta 5. Saat mereka bergerak lebih dekat ke tepi luar alam semesta 5, ruang dan waktu seolah-olah bergeser, menyebabkan distorsi pada garis pandang mereka. Tiba-tiba, bola air besar di depan mereka mengembang, memperlihatkan setiap riak dengan detail sempurna. Di sekitarnya, beberapa ratus dunia kristal yang terfragmentasi memancarkan kilau berkilau dan berwarna-warni, perlahan menembus penghalang alam semesta 5 di tepinya dan melakukan kontak dengan bagian dalam alam semesta. Begitu banyak dunia yang terfragmentasi. Xiaya melihat dengan jelas ke berbagai pecahan tidak beraturan tidak jauh dari sana dan menghela nafas. Kronoa, menatap tajam ke arah If dan berkata, banyak di antaranya adalah perbuatannya. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak. If mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, wajah cantiknya menunjukkan sedikit rona merah saat dia menjelaskan, saya terpaksa melakukannya untuk melepaskan diri dari kendali Demigra. Itu juga tidak mudah bagiku. Planet Dewa Penghancur. Virus dan Champa mendesak Whis dan yang lainnya untuk bergerak. Vados berkedip dan mengulurkan tangan rampingnya yang memegang tongkat kerajaan dan mengetuk tanah. Dia bergabung dengan Whis dan yang lainnya menuju dunia fana. Virus sama, karena jangkauan tumbukan dunia yang terfragmentasi akan mencakup seluruh alam semesta 5, kita harus berpencar dan setiap orang akan bertanggung jawab atas area tertentu. Anda dan Champa sama harus segera menangani makhluk hidup dari dunia lain. Virus terlihat serius saat dia mengangguk. Wajahnya dingin dan tegas saat giginya bersinar dengan cahaya dingin. Aku akan membersihkan semua orang yang menyelinap. Vados mengangguk ringan dan berbalik, menggunakan tongkatnya untuk menghubungi yang lain. Hei, Hit, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Saonel, tolong beritahu para Yardratian bahwa kami membutuhkan kemampuan transmisi instan mereka dan minta mereka bersiap. Saat perintah diturunkan satu persatu, planet Hongshan dan planet Sadala juga mulai mengambil tindakan. Bencana ini mengharuskan semua orang untuk bekerja sama, dan semua ahli di alam semesta 5 harus bertindak bersama. Sementara itu, di sisi lain alam semesta. Tidak jauh dari pusat sistem Bima Sakti, sebuah lorong yang dalam dan tidak jelas tiba-tiba muncul entah dari mana, memancarkan cahaya merah yang menakutkan dari bukaannya yang gelap seperti lubang hitam.
Kemudian, dalam kilatan cahaya, sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram terbang keluar dari dalam. Di dalam pesawat luar angkasa, sosok putih tinggi berdiri di jendela kapal, menatap dingin pemandangan alam semesta dengan mata merah darah. Dia kemudian mengayunkan ekor putihnya ke belakang, dan hantaman keras itu menghancurkan kursi paduan padat itu. Sosok putih itu tingginya lebih dari 2 meter dengan kulit seperti kulit berwarna ungu tua di bahu dan kepalanya, sedangkan tubuhnya seputih salju. Anehnya, dia tampak mirip dengan bentuk akhir Frieza, tetapi fisik dan wajahnya lebih kokoh dan dewasa daripada Frieza, dan tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan yang agak kuat dan sangat kejam. Jais, periksa lingkungan sekitar dan lihat di mana kita berada. Sosok putih itu menyipitkan matanya, dan suaranya dingin dan mendominasi. Yang bernama Jais memiliki rambut putih panjang dan kulit berwarna merah tua. Jika Siaya ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa itu adalah salah satu anggota pasukan Ginyu yang telah dia bunuh sejak lama. Ya, Kapten Ginyu. Jais berteriak dan menginstruksikan alien di ruang kendali untuk menjelajahi langit berbintang di sekitarnya. Kapten Ginyu mengangguk dan berjalan ke kursi terdekat, menutup matanya dengan ekspresi dingin. Sudah beberapa tahun sejak dia memperoleh tubuh ini, namun dia masih belum sepenuhnya menguasai kekuatan Raja Dingin. Setiap kali dia memikirkan perjuangannya dari lemah menjadi kuat, Ginyu merasakan rasa bangga yang luar biasa. Jika dia mengikuti di belakang Frieza seperti biasa, dia hanya akan memiliki kekuatan tempur maksimum sekitar 10.000. Namun sejak Frieza tiba-tiba mulai mengabaikan dirinya dan orang lain beberapa tahun lalu, Ginyu yang merasa dipinggirkan pun memiliki pemikiran yang memberontak. Tentu saja saat itu Ginyu belum berani memberontak terang-terangan terhadap Frieza. Jadi dia mengintai dengan hati-hati, menggunakan kemampuannya bertukar tubuh untuk terus mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Karena kekuatan psikis Ginyu memiliki keterbatasan, dia tidak dapat bertukar tubuh dengan orang yang melebihi kekuatannya terlalu banyak. Oleh karena itu, Ginyu membawa bawahannya dan pergi jauh, perlahan bertukar tubuh dengan orang yang hanya sedikit lebih kuat darinya. Setelah beberapa tahun, Ginyu benar-benar menjadi semakin kuat. Dia kini merasuki tubuh ayah Frieza, Raja Dingin. Dia juga baru saja membunuh Cooler, yang belum dalam bentuk pelepasan sepenuhnya, menggunakan tubuh ini. Sayang sekali, awalnya Cooler juga menjadi targetnya, namun setelah mendapatkan tubuh King Cold, Kapten Ginyu bahkan tidak tertarik lagi dengan tubuh Cooler. Dia yakin kekuatannya saat ini sudah cukup kuat. Ginyu tidak tahu bahwa Cooler mengalami transformasi keempat. Ini sungguh aneh. Setelah bertahun-tahun, mengapa Frieza acuh tak acuh terhadap tindakanku? Bahkan ketika aku mengambil tubuh Raja Dingin, tidak ada reaksi darinya. Dia selalu tinggal di planetnya, planet Frieza, dan tidak pernah keluar. Tingkah aneh Frieza beberapa tahun terakhir ini membuat Ginyu bingung. Babak 873, Onyxia. Kapten, posisi kita telah ditentukan, kita berada di dekat pusat sistem Bima Sakti. Jais mengambil peta lokasi alam semesta dari bawahan aliennya dan melihatnya sebelum melapor ke Kapten Ginyu. Kapten Ginyu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, bukankah kita berada di wilayah utara? Kapan kita tiba di pusat sistem Bima Sakti? Beberapa saat yang lalu, pesawat luar angkasa telah menembus terowongan hitam yang aneh itu. Ginyu baru saja membunuh kakak laki-laki Frieza, Cooler, di bagian utara area utara dengan tangannya sendiri. Namun dalam sekejap mata, mereka telah sampai di pusat sistem Bima Sakti. Penting untuk dicatat bahwa sistem Bima Sakti sangat luas dan tidak terbatas dan dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun waktu perjalanan untuk menuju pusat sistem Bima Sakti dari wilayah utara. Bagi kekuatan Ginyu yang selama ini tinggal di sistem Bima Sakti tidak berbeda dengan seluruh alam semesta. Mungkin terowongan aneh yang baru saja kita lewati adalah lubang cacing legendaris, yang membawa kita langsung dari pusat sistem Bima Sakti. Setelah berpikir sejenak, Jais memberikan penilaian kasar. Kapten Ginyu mengangguk dan mengusap dagunya, senyuman dingin terbentuk di wajahnya. Haha, benar, saya belum pernah ke pusat sistem Bima Sakti sebelumnya. Markas besar organisasi patroli galaksi, pembela legendaris sistem Bima Sakti, konon berlokasi di sana. Ayo pergi dan hancurkan mereka. Jais terkejut dan berkata, tapi Kapten, pusat sistem Bima Sakti adalah kawasan terlarang di alam semesta. Sebelumnya, semua pasukan telah memerintahkan untuk tidak mendekatinya. Kapten Ginyu sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kekhawatiran Jais bukan tanpa alasan. Sebelumnya kekuasaan Raja Cold, Frieza dan Cooler hanya terbatas di area utara, dan sebagai bawahan Frieza, aktivitas Ginyu secara alami terjadi di area utara. Dia tidak begitu menyadari situasi di pusat sistem Bima Sakti. Pada saat ini, Rikum, orang besar di pasukan Ginyu, angkat bicara, Jais, kamu terlalu penakut. Pakar macam apa yang ada di pusat sistem Bima Sakti? Kalaupun ada, bisakah mereka lebih kuat dari kapten kita? Ingatlah bahwa Cooler pun tidak bisa menandingi kapten kita. Mengapa takut dengan organisasi patroli galaksi? Dengan baik, oke, berhentilah berdebat. Saat ini saya mengendalikan tubuh King Cold dan saya memiliki visi yang luas. Jika kita bisa menguasai pusat sistem Bima Sakti, seluruh alam semesta akan berada di bawah kendali saya. Kirimkan perintahnya, dan biarkan pesawat luar angkasa menuju ke pusat sistem Bima Sakti. Kapten Ginyu melambaikan tangannya yang besar dan mengambil keputusan. Oke, saya mengerti, kata Jais, ragu-ragu untuk berbicara tetapi akhirnya memutuskan bahwa perintah kapten itu bukannya tidak masuk akal.
Jadi, dia mengarahkan alien di ruang kendali untuk mengubah jalur penerbangan pesawat luar angkasa dan menuju pusat sistem Bima Sakti. Namun, saat pesawat luar angkasa menuju lokasi organisasi patroli galaksi, Kapten Ginyu dan JS tidak menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di alam semesta aslinya. Di sini, kekuatan ras Frost Demon bukanlah yang tertinggi, dan bahkan sistem Bima Sakti yang luas dan tak ada habisnya hanyalah sebuah medan bintang yang kecil dan tidak berarti di seluruh alam semesta. Begitu pula di bagian lain alam semesta 5, banyak makhluk aneh seperti kekuatan Ginyu yang tiba-tiba muncul. Beberapa muncul di sistem Bima Sakti dan beberapa muncul di galaksi lain, menyebar seperti belalang untuk sementara waktu. Di ruang tak terbatas di luar alam semesta 5, dunia terfragmentasi yang berkilau dan bercahaya terus membesar, menciptakan riak-riak seperti riak air yang menyentuh lapisan luar alam semesta. Jalur berbentuk tabung terbentang dari titik kontak ke bagian dalam alam semesta. Siaya, Kronoa, dan Hawa menunggu beberapa saat di kehampaan sampai cahaya besar berwarna-warni bersinar dan kerumunan orang muncul di depan mereka. Lihat, pembantu kita ada di sini. Mereka adalah Kai Waktu tertinggi dan Dewa Waktu dari alam semesta lain, kata Kronoa gembira saat melihat kerumunan itu. Ada sekitar 30 hingga 40 orang berkerumun di depan mereka, beberapa mengenakan pakaian Kai tertinggi waktu, beberapa mengenakan pakaian kasual seperti Siaya. Mereka adalah Kai tertinggi waktu, trainee Kai tertinggi waktu, dan Dewa Waktu yang mengelola 18 alam semesta besar dan dunia terfragmentasi. Setelah mereka muncul, pandangan Siaya tertuju pada mereka, terutama pada Dewa Waktu itu. Dia memperhatikan bahwa kekuatan mereka tidak sama, mulai dari alam ilahi tingkat pertama hingga ketiga. Tidak mudah bagi Kronoa untuk mengundang begitu banyak pembantu. Semuanya, ini adalah dunia terfragmentasi yang harus kita hadapi. Mereka jatuh ke dalam alam semesta, dan kita harus mendorong mereka kembali ke posisi semula secepat mungkin. Petik 2. Kronoa dengan singkat menjelaskan situasi saat ini. Karena semua Kai Waktu tertinggi dan Dewa Waktu yang datang untuk mendukung mereka memiliki pengalaman di bidang ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat dunia yang terfragmentasi. Pada saat ini, salah satu Kai Waktu tertinggi Parubaya memandang ke dunia terfragmentasi yang jatuh, yang menyerupai meteor, dan berseru kaget, ada lebih dari 300 dunia terfragmentasi. Penurunan dalam skala besar seperti itu tidak normal. Di masa lalu, satu atau dua dunia yang terfragmentasi biasanya melepaskan diri dari posisi aslinya dan bertabrakan dengan alam semesta. Namun fenomena yang dihadapi Universe 5 kini sudah melampaui keadaan alam. Kronoa berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, itulah sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini. Pertama, mari kita hentikan bencana ini. Kami akan menyelidiki alasan di baliknya nanti. Baiklah, ayo mulai bekerja. Semua orang mengangguk setuju. Tugas mendesak yang harus dilakukan adalah merelokasi dunia yang terfragmentasi dan mencegahnya jatuh ke alam semesta 5. Untungnya, Kai tertinggi waktu dan Dewa Waktu yang datang membantu berjumlah sekitar 30 hingga 40 orang. Setiap orang bertanggung jawab atas sekitar 10 dunia yang terfragmentasi. Namun, hal ini masih merupakan upaya besar-besaran. Fragmen yang lebih kecil relatif mudah untuk ditangani, bahkan satu Kai tertinggi waktu dapat menangani lusinannya. Namun untuk yang lebih besar, yang seukuran galaksi atau lebih, dibutuhkan setidaknya satu Kai Waktu tertinggi untuk memimpin beberapa Dewa Waktu untuk bekerja sama guna menghadapinya. Segera, semua orang membagi tugas mereka, dan mereka dengan cepat menghapus bagian-bagian yang lebih kecil terlebih dahulu dan kemudian menangani bagian-bagian yang lebih besar. Dalam waktu singkat, sinar abu-abu keperakan berkilauan seperti tetesan air hujan di kehampaan. 18 Kai tertinggi waktu secara bersamaan mengeluarkan time scroll mereka dan mulai bekerja, tepatnya memilih dunia terfragmentasi yang berbeda. Kemudian, beberapa trainee Kai tertinggi waktu, seperti Hawa, membantu dari samping dan perlahan membekukan pecahan kecil di kehampaan. Riak-riak indah menyebar, dan dunia yang terfragmentasi berhenti berjatuhan. Anda pasti Tuan Siaya. Saya pernah mendengar tentang Anda di alam waktu. Anda adalah salah satu dari sedikit ahli di antara Dewa Waktu yang telah mencapai alam ilahi tingkat keempat. Suara lembut terdengar seperti angin sepoi-sepoi. Siaya berbalik dan melihat Dewa Waktu wanita cantik tersenyum padanya. Kekuatannya mungkin berada di alam ilahi tingkat ketiga. Siaya dengan sopan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, kamu baik sekali. Saya hanya beruntung memiliki beberapa peluang. Kamu terlalu rendah hati. Saya mendengar tentang pengalaman Anda dari guru saya, pejabat agung surga. Kamu luar biasa karena begitu kuat di usia yang begitu muda. Tidak mudah bagi Dewa Waktu untuk menerobos ke alam ilahi tingkat keempat. Saya telah berlatih selama miliaran tahun, dan saya masih belum berhasil. Dewa Waktu wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, merasa emosional. Agar Dewa Waktu dapat menerobos ke alam ilahi tingkat keempat, mereka perlu bergabung dengan rekan-rekan mereka dari berbagai alam semesta paralel. Oleh karena itu, kemunculan setiap alam semesta paralel meningkatkan kesulitan terobosannya. Untungnya, sebagian besar Dewa Waktu menjadi dewa lebih awal, jadi tidak ada banyak kekhawatiran tentang dampak yang lain, kecuali rekan-rekan mereka di beberapa dunia yang terfragmentasi. Jika tidak, kemunculan beberapa garis waktu multiverse baru-baru ini dalam 100 tahun terakhir saja dapat menghancurkan harapan mereka untuk maju ke alam ilahi tingkat keempat. Tentu saja, jika mereka bukan dari multiverse, peluang mereka untuk menerobos masih cukup bagus.
Bagaimanapun, karena berbagai alasan, sebagian besar dewa waktu di alam waktu masih tertahan di alam ilahi tingkat ketiga, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat keempat. Jadi dia adalah murid pejabat agung surga. Siaya terkejut setelah mendengar perkataan pihak lain. Pejabat Great Heaven berada di urutan kedua setelah Time King di alam waktu. Fakta bahwa dewa waktu di depannya ini bisa menjadi murid pejabat agung surga berarti dia memiliki kualitas yang luar biasa. Siaya tersenyum padanya dan dengan hangat berkata, saya pikir kamu juga memiliki potensi besar. Anda tidak jauh dari alam ilahi tingkat keempat. Hehe, terima kasih atas kata-kata baikmu. Saya juga mendapat beberapa keuntungan karena kelahiran saya di alam waktu. Ngomong-ngomong, namaku Olisia. Tolong perlakukan saya dengan baik di masa depan. Halo, setelah berbasa-basi, Siaya dan dewa waktu perempuan bernama Olisia mulai fokus menangani dunia yang terfragmentasi. Dengan pelepasan kemampuan ruang waktu secara terus-menerus, ruang kosong mulai bergejolak. Rantai besi putih yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip dengan cahaya dingin, menembus kehampaan dan membentuk jaring besar yang mencegat dunia-dunia kecil yang terfragmentasi. Kemudian, dengan secercah samar, suara dengungan pelan mulai bergema tanpa henti. Siaya berteriak keras, mendorong dunia yang terfragmentasi itu ke arah yang berlawanan. Babak 874, bola hitam bulat. Saat Siaya dan Olisia mengerahkan kekuatan mereka, kekuatan Kei waktu tertinggi juga diaktifkan. Time Scrolls, masing-masing memiliki warna berbeda, membalik-balik dengan liar, menciptakan gelombang warna-warna cerah. Kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang seperti kepingan salju, tersebar secara tidak teratur tetapi juga tampaknya mengikuti aturan tertentu saat mereka mengembun menjadi pola yang rumit dan rumit. Retakan, ruang yang luas dan tenang bergejolak saat Kei waktu tertinggi dan dewa waktu bekerja sama. Satu demi satu, dunia-dunia kecil yang terfragmentasi itu terus-menerus ditarik kembali ke posisi semula dan diamankan dalam hukum ruang dan waktu. Setelah menyelesaikan semua ini, Kronoa menyeka keringat di dahinya dan melihat sisa dunia yang terfragmentasi. Masih ada 5 yang terbesar tersisa. Itulah yang paling menyusahkan, karena dunia terfragmentasi sebesar itu sangatlah langka. Olisia dengan hati-hati mengamati ke depan, nadanya penuh kejutan. Dunia terfragmentasi yang tersisa tampak sekecil bintang, namun karena sifat ruang dan waktu yang aneh, ukuran luarnya tidak dapat mewakili dimensi internal. Masing-masing fragmen ini berisi ruang seluas galaksi dan menyimpan energi yang sangat besar di dalamnya. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Dengan sebuah perintah, lusinan orang mengerahkan kekuatan mereka, dan energi abu-abu keperakan mengalir tanpa henti. Saat Siaya mulai memindahkan pecahan seukuran bintang itu, dia mengerutkan alisnya, menyadari arti sebenarnya dari seberat 1000 pon. Masing-masing pecahan seukuran tetesan tersebut memiliki berat yang mirip dengan berat sebuah planet besar. Ini sangat berat, Siaya menyeringai, memperlihatkan giginya. Dia berteriak keras dan meningkatkan keluaran energi ruang waktunya. Ke atas, kemampuan ruang waktu dari alam ilahi tingkat keempat mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Di dalam tubuh Siaya, sumber energi emas gelap bergetar ketika sejumlah besar energi menyembur keluar. Dengan tambahan energi ini, tekanan pada dewa waktu lainnya tiba-tiba berkurang. Saat energi terus mengalir, dunia besar yang terfragmentasi perlahan bergerak dan butiran keringat mulai terbentuk di dahi Siaya. Tunggu, apa itu di sana? Tiba-tiba, sebuah suara membuyarkan lamunan Siaya, menyebabkan jeda sesaat pada keluaran kemampuan ruang waktunya. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan oleh suara itu dan melihat benda bulat halus dengan diameter 500 meter telah muncul di lokasi di mana mereka baru saja membersihkan pecahannya. Bola itu bulat dan berkilau seluruhnya, seperti lubang hitam tak terlihat yang mengambang di ruang yang luas dan tak terbatas. Jika bukan karena sedikit kelainan yang terlihat saat cahaya terdistorsi, tidak akan ada yang menemukannya. Bola hitam itu, terlihat sangat menakutkan. Kronoa menyipitkan matanya dan berbisik. Ya, kelihatannya seperti lubang hitam, tapi sangat berbeda dari lubang hitam. Kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, Kei tertinggi waktu lainnya menggelengkan kepala. Lubang hitam adalah produk alam semesta, namun benda ini jelas bukan lubang hitam karena letaknya di luar alam semesta. Siaya mengamati bola itu sejenak sebelum dengan hati-hati memperluas kemampuan ruang waktunya untuk menyelidikinya. Namun, saat energi tersebut bersentuhan dengan permukaan bola yang halus dan hitam, energi tersebut menghilang menjadi turbulensi yang jarang tanpa efek apapun, dan bola tersebut terus turun menuju alam semesta 5 dengan kecepatan konstan. Ada yang tidak beres. Hati Siaya bergetar. Pada saat ini, Dewa Waktu yang berpengalaman mencoba menggunakan kekuatan ilahi untuk menyelidiki objek tersebut dari jarak dekat, tetapi hasilnya adalah tubuh mereka terlempar jauh oleh kekuatan tandingan yang tidak dapat dijelaskan. Wah, ada gaya gravitasi yang sangat kuat di bola hitam ini. Dewa Waktu kembali dengan ekspresi wajah terkejut. Tampaknya alasan mengapa begitu banyak dunia terfragmentasi berkumpul di pinggiran alam semesta 5 adalah karena lingkungan misterius ini, semua Kei tertinggi waktu menyimpulkan setelah analisis yang cermat. Mereka menyimpulkan bahwa kemunculan dunia-dunia terfragmentasi yang berkerumun ini semua disebabkan oleh pengaruh lingkungan misterius di hadapan mereka. Apa sebenarnya benda ini? Kei tertinggi waktu merasa bingung. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam. Siaya menyipitkan matanya dan menebak.
Olisia mengangguk setuju, permukaannya ditutupi lapisan pelindung yang kuat. Itu tidak dapat dibuka tanpa beberapa ahli alam ilahi tingkat 4 bekerja sama. Ya, lapisan pelindungnya terlalu kuat. Dewa waktu lainnya juga setuju. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Kita akan menangani kejatuhan dunia yang terfragmentasi terlebih dahulu. Sudah ada beberapa malaikat yang berkumpul di Universe 5, mereka seharusnya punya cara untuk menghadapi hal misterius ini, teriak Krono Alantang. Tidak ada yang bisa menghentikan bola hitam misterius itu saat ini, jadi mereka memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan sisa dunia yang terfragmentasi. Baiklah, biarkan malaikat yang menanganinya setelah ia memasuki alam semesta. Setelah mencapai konsensus, pandangan semua orang beralih dari bidang kehampaan dan mereka beralih untuk menghadapi dunia besar yang terfragmentasi. Saat Siaya dan Kronoa berurusan dengan dunia yang terfragmentasi, banyak jalur spasial muncul di seluruh alam semesta 5. Beberapa dari jalur ini memiliki diameter hanya 1 meter, sehingga hanya dapat dilewati oleh satu orang, sementara yang lain memiliki lebar 10.000 meter, cukup besar untuk dilewati oleh sebuah pesawat ruang angkasa besar. Akibatnya, ruang di sekitar lorong spasial ini tampak diambang pecah seperti kaca, retakan halus muncul di mana-mana, dan monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di berbagai bagian alam semesta 5. Puff, 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 Whis dan Vados terbang menuju berbagai belahan alam semesta bersama Virus dan Champa. Tiba-tiba, bola kristal di tangan mereka menyala, dan sekilas, mereka menandai lokasi lubang cacing dan menyerahkannya kepada Virus dan Champa. Virus sama, ini adalah lokasi selanjutnya. Serangga-serangga sialan itu, semuanya menuju Universe 5. Wajah Virus gelap, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Virus sama, banyak alien telah dimusnahkan oleh pihak planet Hongshan. Aku tahu, transmisi instan sangat nyaman. Ya, cepat beritahu orang-orang Yardratia untuk mengirim kami ke sana. Langit berbintang di alam semesta 5 sangat luas dan tidak terbatas. Jika mereka mengandalkan Wise Warp, akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapainya dan efisiensinya akan rendah. Hanya dengan menggunakan transmisi instan Yardratia mereka dapat mempersingkat perjalanan. Dipahami, apakah malaikat dari alam semesta lain sudah tiba? Virus sama, mereka sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Vados tersenyum, wajahnya dingin dan tinggi. Di lokasi lain, pusat sistem Bima Sakti. Markas besar organisasi patroli galaksi. Di dalam struktur raksasa berbentuk gyro, bunyi alarm mengagetkan Raja Galaksi yang agung, yang buru-buru melewati ruangan mirip sarang dan menemukan beberapa alien berseragam patroli galaksi. Apa yang sedang terjadi? Galactic King, sebuah pesawat luar angkasa telah menginvasi langit berbintang di dekat markas patroli galaksi. Detektor energi telah mendeteksi energi yang sangat kuat. Seorang anggota organisasi patroli galaksi melaporkan sambil terengah-engah. Setelah mendengarkan laporan dari petugas patroli, Galactic King tertegun sejenak, dan banyak tentakelnya bergoyang di udara seperti ubur-ubur. Ini adalah pusat sistem Bima Sakti. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Apakah kamu sudah tahu dari mana asal pesawat luar angkasa itu? Raja Galaksi, sudah ditentukan. Itu, pesawat luar angkasa King Cold. Petugas patroli itu berkata dengan terkejut, tidak dapat mempercayainya sendiri. Frost Demon, King Cold, bukankah mereka sudah musnah beberapa dekade yang lalu? Mungkinkah itu anggota yang masih hidup? Galactic King sedikit terkejut dan berpikir sejenak sebelum segera memberitahu bawahannya, segera hubungi Jako dan minta dia memberitahu Nona Lisi yang ada di dekatnya. Kami membutuhkan bantuannya. Ya, saya akan segera menghubunginya. Setelah mendengar instruksi Galactic King, petugas patroli berlari menuju Departemen Komunikasi. Melihat punggung bawahannya berangsur-angsur menghilang, Galactic King bertanya-tanya, pasukan Raja Dingin seharusnya sudah dimusnahkan oleh Siaya sama sejak lama. Bagaimana mungkin masih ada anggota yang masih hidup? Lupakan saja, Nona Lisi akan segera datang dan semuanya akan terselesaikan. Memikirkan Nona Lisi, yang ditempatkan di dekat pusat sistem Bima Sakti, sedikit kekhawatiran Raja Galaksi hilang sama sekali. Sementara itu, tidak jauh dari markas besar organisasi patroli galaksi, di pangkalan buatan, seorang wanita berambut emas dan bermata hijau diam-diam duduk bersila di ruang pelatihan. Dia adalah Lisi, putri mantan rekan satu tim Siaya, Anastasia dan Bailey. Lisi yang berusia 27 tahun ini memiliki sosok yang tinggi dan langsing seperti ibunya, dengan ciri-ciri halus dan cantik yang cerah dan menawan. Rambut emasnya yang sedikit keriting memanjang sampai ke pinggangnya, dan kekuatan penuh kekuatan Super Saiyan-nya muncul secara alami, mewujudkan puncak kekuatannya. Babak 875, Lisi. Organisasi patroli galaksi telah bekerja sama dengan planet Hongshan selama beberapa dekade, dan interaksi mereka meningkat di semua aspek. Karena insiden di mana organisasi patroli galaksi dihancurkan oleh Bojack, planet Hongshan secara teratur mengirimkan pasukan Saiyan yang kuat untuk ditempatkan di dekat pusat sistem Bima Sakti atas permintaan organisasi patroli galaksi. Dan selama ini, Lisi kebetulan ditempatkan di sana. Dengan kehadiran Super Saiyan seperti Lisi, satu orang layak menjadi tentara. Saat ini, Lisi sedang berada di ruang pelatihan, wajahnya berkerut khawatir karena latihannya. Paman Siaya mengatakan bahwa setelah saya mencapai kekuatan penuh Super Saiyan, saya dapat mencoba menerobos ke Super Saiyan 2.
Tapi saya sudah mencobanya selama bertahun-tahun, mengapa saya belum berhasil? Apakah karena aku belum mengumpulkan cukup banyak dan perlu berlatih di ruang waktu lebih lama lagi? Li Si sedikit membuka dan menutup mulutnya, merasa tertekan. Bagaimanapun, Super Saiyan masih sangat langka di kalangan Saiyan, dan Li Si dianggap memiliki bakat yang relatif baik, tetapi dia telah terjebak di level pertama Super Saiyan selama 10 tahun. Dengan Caulifla, yang pernah dikalahkannya dalam sebuah turnamen, sudah mencapai Super Saiyan 3, Li Si merasa cemas sambil terus melayang di sekitar Super Saiyan berkekuatan penuh. Saat ini, komunikator di ruang pelatihan otomatis menyala, dan suara Jako terdengar melalui speaker. Nona Li Si, tolong cepat datang. Organisasi Patroli Galaksi sedang diserang oleh kekuatan eksternal, dan Raja Galaksi khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi kami membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, saya mengerti. Setelah berkomunikasi sebentar dengan Jako, Li Si bangkit dan meninggalkan ruang pelatihan. Dia kemudian berganti menjadi Battle Armor standar planet Hongshan dan berangkat ke markas besar Organisasi Patroli Galaksi dengan pesawat luar angkasanya. Karena ditempatkan di dekatnya, dia tiba hanya dalam waktu 10 menit. Ketika Li Si keluar dari pesawat luar angkasa, dia melihat sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram melayang di kehampaan. Bintik-bintik cahaya yang menyala-nyala terus muncul di sekitarnya, dan di kehampaan yang jauh dan gelap, percikan api berterbangan kemana-mana dan bola api yang sangat besar bermekaran seperti kembang api, hanya untuk menghilang lagi. Anggota Organisasi Patroli Galaksi sedang mengemudikan pesawat ruang angkasa dan terlibat dengan pihak lain, tetapi kapal mereka terus-menerus ditembak jatuh. Pandangan Li Si tertuju pada pesawat luar angkasa berbentuk cakram itu, dan dia dengan cepat mencocokkan tampilan khasnya dengan data di pikirannya. Li Si sedikit terkejut dan bergumam, bukankah ini pesawat luar angkasa Frost Demon? Apakah masih ada anggota rasnya atau sisa-sisa pasukannya di sistem Bima Sakti? Saiyan dan Frost Demons selalu menjadi musuh bebuyutan, jadi penting untuk memiliki informasi tentang Frost Demons. Meskipun Frost Demons di Universe 7 mungkin telah dimusnahkan, dengan penambahan penghuni Universe 6, mungkin kumpulan baru telah tiba. Mengingat hal itu, wajah Li Si berangsur-angsur menjadi dingin, dan seberkas cahaya cepat melintas saat sosok cantik terbang menuju markas besar Organisasi Patroli Galaksi yang berbentuk gyro. Ledakan. Boom, boom. Sebuah ledakan besar terdengar di dekat markas, dan sesosok tubuh terlempar keluar, menabrak dinding logam putih, meninggalkan penyok besar di bagian dalam. Cek-cek, sepertinya orang-orang dari Organisasi Patroli Galaksi bahkan tidak bisa menerima serangan. Mereka tidak membuatku khawatir. Rikum menggerakkan pergelangan tangannya dan dengan keras menembak jatuh sebuah pesawat, lalu dengan santai membunuh yang lain dengan gelombang energi. Benar-benar lemah. Selain tingkat teknologinya, mereka praktis tidak berguna. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa menguasai sistem Bima Sakti dengan kekuatan seperti itu. Kapten, sepertinya waktu kita untuk menguasai alam semesta telah tiba. Burter, yang unggul dalam kecepatan, dengan angku tertawa terbahak-bahak, terus-menerus terbang melintasi ruang angkasa, dan setiap jeda disertai dengan kehancuran sebuah pesawat luar angkasa. Hahaha iya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengatur tatanan sistem Bima Sakti. Lebih baik menyerahkannya kepada kapten kita. Kapten Ginyu tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya yang seputih salju memancarkan cahaya putih dingin seperti setan. Setelah mendapatkan tubuh Raja Dingin, ambisi Ginyu semakin melambung. Tetapi pada saat ini, sosok emas tiba-tiba turun dari langit, dan seberkas energi menyapu. Kecepatannya sangat cepat bahkan Burter, yang ahli dalam gerakan kecepatan tinggi, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Set, terdengar suara seperti sutra robek, dan kemudian cairan kental keluar. Burter merasa ngeri melihat bagian atas tubuhnya terjatuh di hadapannya, dan seketika rasa sakit yang menusuk mulai menyerang otaknya. Tubuhnya telah dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Apa yang terjadi? Itu tubuhku. Dengan mata dipenuhi rasa tidak percaya, mata Burter menjadi merah dan penglihatannya mulai berubah, dan lambat laun, kesadarannya menjadi kabur. Siapa itu? Keberanian yang luar biasa. Melihat bawahannya binasa di hadapannya, tubuh Kapten Ginyu gemetar karena marah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia dengan dingin melihat ke arah sumber energi, tetapi menemukan sosok yang dikelilingi oleh cahaya kemasan melayang di udara, dengan rambut emas berkibar bebas, dan aura kuat yang membuat Ginyu gemetar. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat, detektor kuat di telinga Ginyu dan telinga lainnya mengeluarkan asap hitam dan terbakar. Melihat tatapan dingin orang lain, Li Si sedikit terkejut. Membandingkan penampilannya dengan Frost Demons yang beredar di kalangan Saiyan, dia mengkonfirmasi identitasnya sebagai Frost Demon. Wajah cantik Li Si langsung berubah dingin, mata hijaunya menunjukkan ketidakpedulian, menarik. Aku tidak menyangka di era ini, masih ada iblis embun beku lain di sistem Bima Sakti. Kamu, siapa kamu? Mata merah darah Ginyu memancarkan cahaya dingin seperti ular berbisa, tapi entah kenapa, dia merasa merinding saat bertemu dengan tatapan tenang Li Si. Super saya. Apa? Super saya. Wajah Kapten Ginyu berubah dan dia berseru keras. Saat dia bekerja di bawah Frieza, dia mendengar Frieza menyebut kata Super Saiyan. Dikatakan bahwa begitu Super Saiyan muncul, Frost Demons pun akan menghadapi bencana. Apakah kegelisahan di hatinya sebelumnya disebabkan oleh identitasnya? Li Si tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ginyu, tatapan dinginnya tertuju pada orang-orang di samping Kapten Ginyu, sambil mencibir dingin. Tiba-tiba, tubuhnya melintas dan muncul di belakang Kapten Ginyu.
Retakan, retakan. Beberapa bila energi tajam bersilangan, dan Gudo yang bermata tiga bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan psikisnya sebelum kepalanya terbang tinggi ke udara. Dengan bunyi gedebuk, kepala Guldo, salah satu dari 5 anggota pasukan Ginyu, jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Setelah itu, dalam sekejap, ada 2 ledakan teredam lagi dan kepala Jais yang berkulit merah dan Rikum yang tinggi langsung hancur. Kelima anggota Ginyu Force tidak memiliki vitalitas yang kuat seperti Frieza dan Majin Buu. Begitu kepala mereka dipatahkan, mereka secara alami akan mati tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Sangat cepat, melihatnya dengan mudah membunuh beberapa bawahannya, pupil Kapten Ginyu tiba-tiba berkontraksi, seluruh tubuhnya terasa sedikit dingin. Dia bahkan belum melihatnya bergerak dengan jelas tadi. Saya memiliki 450 juta kekuatan pertempuran, namun saya bahkan tidak dapat melihat dengan jelas. Kapten Ginyu takut. Kekuatan pertempuran terakhir Raja Dingin di tubuh ini adalah sekitar 450 juta, tetapi menghadapi Super Saiyan di depannya, dia hanya merasakan sensasi sedingin es yang merambat di sekujur tubuhnya. Li Si mendengar gumamannya, dan ekspresi jijik muncul di wajah cantiknya. Kekuatan pertempuran 450 juta memang luar biasa, namun sayangnya, ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi planet Hongshan. Jika dia bersembunyi di lokasi terpencil, dia mungkin bisa hidup nyaman. Namun, dia langsung terjun, jadi hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Sayangnya, meskipun kekuatan tempurmu mencapai 450 juta, itu tidak ada gunanya di hadapanku karena kekuatan tempurku adalah 4,5 miliar, jadi, sebaiknya kamu mati dengan patuh. 4,5 miliar. Kapten Ginyu tercengang. Super Saiyan sebenarnya sangat kuat. Pantas saja Ras Frost Demon begitu takut dengan Super Saiyan. Meskipun dia ketakutan, dia juga merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh ini benar-benar anugerah dari surga. Dia harus mendapatkannya. Pikiran seperti itu terus-menerus menjerit di benaknya. Meskipun itu adalah tubuh wanita, kekuatan yang kuat adalah apa yang selalu dia impikan. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat, dia tidak peduli dengan gender. Menjilat bibirnya, tatapan Ginyu ke arah Li Si penuh dengan keserakahan. Menjijikkan, tampaknya terprovokasi oleh hasrat posesifnya yang terang-terangan, wajah cantik Li Si sedikit berkerut, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul di hatinya. Apakah dia mengarahkan pandangannya pada tubuhnya? Sikap posesif ini terlalu menjijikkan. Bab 876, Tabrakan dengan Permukaan Alam Semesta. Hehe, gadis kecil, berikan tubuhmu padaku. Mata Ginyu dipenuhi dengan keserakahan saat bersinar dengan cahaya merah terang. Dia tidak sabar dan berteriak dengan marah, ubah, sekarang. Begitu dia berbicara, kekuatan batin Ginyu segera aktif. Cahaya aneh mulai bersinar dari mulutnya, dan kemudian roh transparan keluar dari tubuh Raja Dingin dan dengan panik bergegas menuju Li Si. Li Si tiba-tiba merasakan bahaya saat menyadari keanehan di ruang sekitarnya. Pada saat itu, kekuatan penuh Super Saiyan miliknya mulai bergerak dengan liar, dan dalam sekejap, kekuatan yang sangat besar dan agung meledak, naik seperti pedang raksasa yang menjulang tinggi dan menembus langsung ke markas besar organisasi patroli galaksi. Gemuruh, lantai logam buatan terpelintir dan retakan lebar muncul dengan suara retak. Menerima serangannya, pandangan Kapten Ginyu menjadi kabur saat dia dilanda rasa pusing yang kuat, dan kekuatan psikisnya terhenti di tengah jalan oleh kekuatan yang kuat. Serangan balik yang intens menyebabkan dia merasa pusing dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja kamu coba lakukan? Wajah Li Si terasa dingin saat dia merasakan getaran di hatinya. Melihat ke arah Ginyu, matanya dipenuhi ketakutan. Baru saja, dia merasa seolah-olah tubuhnya tidak berada dalam kendalinya, dan perasaan jiwanya diusir sungguh tak tertahankan. Batuk, apa yang terjadi? Kekuatan batinku tidak mempan padamu. Wajah Ginyu berubah ketakutan. Kekuatan psikis. Li Si terkejut, dan mengingat kembali perasaannya barusan, dia tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain sedang mencoba mencuri tubuhnya, dan matanya yang dingin menatap Ginyu menjadi penuh dengan niat membunuh. Dasar bajingan, kamu sebenarnya ingin mencuri tubuhku. Suara mendesing. Sosok kabur melewati kehampaan dan bergegas menuju Ginyu. Kali ini, Li Si menyerang dengan tekad membunuh. Lagi pula, kekuatan batin Ginyu terlalu berbahaya. Meskipun dia tidak bisa mengambil tubuh seseorang yang kekuatannya jauh melebihi dirinya, masih ada kemungkinan berhasil jika lawannya lengah. Jika diberi kesempatan dan waktu yang cukup, ia bisa menjadi penguasa alam semesta. Tapi sekarang, semua itu mustahil, dan Li Si tidak akan pernah melepaskannya. Pertarungan berikut ini sangat sederhana. Kapten Ginyu, bahkan dengan tubuh King Cold, bukanlah tandingan Li Si di full power Super Saiyan. Hanya dalam beberapa gerakan, Kapten Ginyu terbakar menjadi abu oleh gelombang energi Li Si. Sementara itu, saat Li Si menyelamatkan organisasi patroli galaksi, Android 13 dan timnya muncul di kehampaan dekat planet Sadala dari sistem Bima Sakti lainnya. Namun, mereka tidak sempat sombong sebelum Champa datang dan langsung menamparkan mereka hingga menjadi debu dengan satu tangan. Bahkan tanpa kekuatan Dewa Penghancur, kekuatan Champa masih sangat hebat. Buang-buang waktuku saja. Kamu, bawa aku ke tempat selanjutnya, kata Champa sambil memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan menunjuk ke arah Yardratian yang membawanya ke sini. Ya, jawab Yardratian dengan hati-hati dan kemudian, dipandu oleh Vados, menggunakan transmisi instan untuk pergi ke galaksi lain.
Tentu saja, hal seperti ini terjadi di seluruh Universe 5. Begitu Beerus dan Champa tiba, mereka tidak memberikan waktu kepada siapapun untuk berdebat dan langsung meremukkan mereka hingga mati hanya dengan satu serangan telapak tangan. Secara relatif, Xiling, Miers, dan Android 18 jauh lebih mudah untuk ditangani. Jika seseorang secara tidak sengaja memasuki alam semesta 5, selama mereka bersedia kembali ke dunianya yang terfragmentasi, mereka tidak akan dikejar. Selain itu, ketika para malaikat dari alam semesta lain datang satu demi satu, berbagai portal ke dunia lain mulai menutup satu persatu. Di langit berbintang yang tidak diketahui, di planet tingkat menengah, Kusu membawa Mei Fei ke lokasi yang ditentukan. Segera, sinar hijau muncul di depan mata mereka. Mei Fei, bukankah pria di bawah sana itu sama sepertimu? Dia tampaknya juga seorang Super Saiyan legendaris. Kusu mengikuti Mei Fei ke tanah sambil memegang tongkatnya. Karena dia bukan malaikat alam semesta ini, Kusu tidak bisa memanfaatkan kemampuannya secara maksimal seperti di alam semesta 1, dan seringkali membutuhkan bimbingan dari Whis dan yang lainnya. Hah? Di mana? Mei Fei menjadi tertarik dan benar saja, dia melihat seorang pria berambut hijau memancarkan aura mengamuk dari sekujur tubuhnya. Hehe, Kusu, ayo hancurkan dia. Titik. Di luar Universe 5 terdapat kehampaan yang tak ada habisnya. Bekerja sama dengan Kai tertinggi waktu dan Dewa Waktu, Xiaya secara bertahap memindahkan dunia terfragmentasi terbesar ke dalam kehampaan yang jauh. Setelah memastikan bahwa dunia yang terfragmentasi tersebut tidak akan mempengaruhi alam semesta 5, perhatian mereka kembali ke bola hitam di tengahnya. Pada saat ini, bola gelap dan kusam terus turun perlahan dengan kecepatan tetap. Xiaya dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum bergerak maju bersama, melepaskan kemampuan ruang waktu mereka. Kemampuan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi rantai, membentuk jaring untuk menghalangi jalannya dan menutup semua ruang. Namun, bola hitam itu sepertinya tidak terpengaruh dan terus berjatuhan. Set, ruang dan waktu terkoyak. Dentang. Rantai yang tak terhitung jumlahnya putus sekaligus, menyebabkan kekosongan bergetar hebat seperti ombak yang bergejolak. Kemudian, semuanya kembali tenang, tetapi di bawah permukaan terdapat bahaya yang tak ada habisnya. Setelah upaya gagal lainnya, alis Xiaya berkerut. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya hanya dengan kekuatan kita. Kecuali lebih banyak pakar alam ilahi di tingkat keempat mengambil tindakan, kami tidak akan bisa menghentikan pergerakannya. Menyaksikan bola hitam jatuh menuju Universe 5, semua orang merasa tidak berdaya. Meskipun diameternya hanya 500 meter, ia tampaknya menyembunyikan kekuatan kuno dan menakutkan yang bahkan Xiaya dan puluhan ahli alam waktu tidak dapat menghentikannya. Bola hitam ini mampu menarik ratusan dunia yang terfragmentasi menuju alam semesta 5, menjadikannya sungguh luar biasa. Oh tidak, itu sudah mulai bertabrakan dengan membran alam semesta Universe 5, kata Kronoa cemas, wajahnya memucat. Wajah cantik Olisia menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Kekuatan kami tidak cukup, kami hanya bisa melihatnya masuk, ujarnya. Sebagai murid pejabat Agung Langit, kekuatannya adalah yang kedua setelah Xiaya di antara mereka yang hadir. Namun, dalam usahanya menghentikan bola hitam memasuki alam semesta 5, dia telah terluka oleh kekuatan pantulan. Celepuk, kedengarannya seperti suara gelembung yang pecah. Bola hitam berdiameter 500 meter itu bertabrakan dengan membran alam semesta, seketika menghasilkan momentum mengerikan yang mirip dengan penciptaan alam semesta. Riak muncul di permukaan alam semesta 5, menyebar dalam lingkaran. Di saat yang sama, banyak hembusan angin bertiup ke arah Xiaya dan yang lainnya, menyebabkan mereka terhuyung. Pada saat ini, sepertinya alam semesta 5 dihantam dari luar, dan hukum tata ruang di dalam alam semesta mulai bergejolak. Bintang-bintang kehilangan stabilitasnya dan mulai menjauh dari posisi semula. Lebih buruk lagi, ada kemungkinan galaksi-galaksi yang bertumpuk satu sama lain untuk sementara menjadi tidak seimbang. Waktu mundur, Whis melihat ke arah kedalaman kehampaan dengan mata keabu-abuannya, mengetukkan tongkatnya dengan cepat untuk memastikan stabilitas alam semesta semaksimal mungkin. Di sampingnya, Vados, mengenakan jubah dewa hijau, memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan tongkatnya juga bersinar terang menggunakan kekuatan magis untuk menstabilkan kembali ruang di dalam alam semesta. Pada saat ini, malaikat dari alam semesta lain juga menyerbu, dan 10 tongkat kerajaan mengetuk secara serempak dari sudut berbeda untuk menstabilkan ruang. Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Whis menghela nafas lega dan berbicara dengan para malaikat yang datang membantu. Hehe, jika kita terlambat selangkah, situasimu akan sangat buruk. Marcarita, sekarang malaikat alam semesta 4, datang ke sisi Whis dan berkata. Whis mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lanjutkan, karena langit berbintang di alam semesta 5 masih terus bergetar dan mungkin memerlukan waktu lama untuk menjadi stabil sepenuhnya. Babak 877, ledakan besar. Alam semesta 5 sangatlah luas, dan jika terjadi dampak eksternal yang menyebabkan gangguan secara keseluruhan, bahkan kekuatan gabungan Whis dan Vados tidak akan cukup untuk menahannya. Untungnya, malaikat dari alam semesta lain tiba tepat waktu, yang membuat Whis bernapas lega. Meskipun malaikat memiliki kekuatan yang tak tertandingi di alam semesta, seringkali mereka menjaga pengoperasian alam semesta terutama dengan memperbaiki area yang rusak.
Mereka seperti pekerja perbaikan yang berspesialisasi dalam memperbaiki area yang rusak secara lokal, dan mereka tidak dapat menekan kekacauan secara keseluruhan dalam skala besar. Oleh karena itu, Whis tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersantai. Dengan pandangan sekilas ke langit berbintang di kejauhan, 10 malaikat mengangguk serempak, lalu berpencar, memilih posisi berbeda untuk melindungi alam semesta dengan pemahaman diam-diam. Itu adalah area yang rusak parah, dan galaksi lokal sudah berada dalam kekacauan. Dengan para malaikat menggunakan kekuatan suci mereka bersama-sama, galaksi dan planet tersebut secara bertahap kembali ke posisi semula, dan dampak tabrakan akhirnya menjadi stabil. Apakah ini sudah berakhir? Marcarita bertanya sambil meletakkan tongkatnya. Whis menutup matanya dan dengan kasar memeriksa ruang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengangguk. Ya, tatanan alam semesta 5 secara bertahap dipulihkan. Setelah virus sama dan yang lainnya berurusan dengan orang-orang yang telah melewati jalur spasial, semuanya akan berakhir. Dibandingkan dengan kegelisahan sebelumnya, fluktuasi spasial kini telah stabil, yang berarti tidak akan ada lagi sumber kekacauan. Marcarita dan para malaikat lainnya juga menghela nafas lega. Sebenarnya setelah kejadian seperti itu terjadi di alam semesta 5, para malaikat khawatir akan terjadi sesuatu di alam semesta mereka juga. Bagaimanapun, ratusan pecahan tiba-tiba bertabrakan dengan alam semesta pada saat yang bersamaan, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, alam semesta semakin stabil, dan pada saat ini, bola kristal di tongkat Whis menyala, dan suara Siaya terdengar dari sana. Setelah mendengar Siaya menceritakan apa yang terjadi di luar alam semesta, Whis sedikit terkejut dan memandang Marcarita dan para malaikat lainnya dengan senyum pahit. Saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat. Siaya dan yang lainnya menemukan bola hitam misterius di luar alam semesta, yang juga merupakan penyebab utama kejadian ini. Ada lapisan pelindung yang kuat di sekitar permukaan bola hitam itu, yang saya khawatirkan memerlukan upaya kolektif dari banyak dari kita untuk membukanya. Marcarita tertegun dan berkata dengan heran. Ada hal seperti itu di luar alam semesta. Ya, guncangan di alam semesta 5 tadi disebabkan oleh benda yang menabrak membran alam semesta, jelas Whis. Menariknya, sepertinya hal itu tidak sederhana. Angel Con, mantan dari Universe 8, tersenyum ringan. Karena sumber kejadian telah ditemukan, kami harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Ketika malaikat melintasi alam semesta, mereka biasanya membuat jalur langsung dari permukaan satu alam semesta untuk memasuki alam semesta lain, dan mereka jarang berada di luar alam semesta. Hal ini karena area di luar alam semesta berada di bawah yurisdiksi Kei waktu tertinggi, dan kekuatan malaikat ditekan di sana. Terlebih lagi, peraturan menyatakan bahwa malaikat tidak diperbolehkan mencampuri urusan di area tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan tanggung jawabnya, malaikat tidak mengawasi kejadian di luar alam semesta dan tidak begitu paham dengan situasi di sana. Kemunculan bola hitam juga menjadi hal yang sangat asing bagi mereka. Vados mengangkat tongkatnya untuk mencari lokasi Siaya dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara dingin, tolong ikuti saya, semuanya. Benda itu sudah mulai memasuki alam semesta 5. Saat ini, Siaya dan beberapa Kei waktu tertinggi dari alam waktu sedang mengawasinya. Tiba-tiba, 10 sinar cahaya menyilaukan berkedip-kedip, seolah-olah sinar cahaya melewati permukaan air, 10 sosok itu tenggelam ke dalam kehampaan. Di tepi galaksi yang jauh, bintang-bintang di sekitarnya sangat redup. Ledakan, boom, boom. Sejak memasuki Universe 5, bola hitam bulat itu tampak hidup, seperti jantung yang berdebar kencang. Setiap kali ia bergetar, ia akan menciptakan riak besar yang aneh yang akan menyebar ke arah bintang-bintang yang jauh. Siaya dan yang lainnya tidak punya cara untuk menghadapi bola hitam itu, jadi mereka harus mengawasinya dengan ekspresi serius, takut bola hitam itu tiba-tiba meledak. Lebih dari 10 menit berlalu, dan ledakan tidak terjadi, namun bola di depan mereka terus membesar. Dari diameter 500 meter, telah berkembang menjadi lebih dari 1000 meter dan masih terus berkembang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelembung ilusi muncul beberapa kali, dan Whis serta malaikat lainnya akhirnya tiba. Melihat mereka, Siaya tersenyum dan menghampiri mereka, berkata, wah, itu bolanya. Ini terus berkembang sejak memasuki Universe 5. Coba aku lihat apa ini. Sejumlah besar kekuatan dilemparkan ke arah bola gelap, tapi ketika kekuatan Whis menyentuh permukaan bola, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar. Bola hitam itu membuka rahangnya yang menganga seperti binatang rakus, melahap dan menyerap semua energi yang dilemparkan ke arahnya. Whis sedikit terkejut dan mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Fenomena ini terlalu aneh. Saya belum pernah menemuinya sebelumnya. Kemudian, dia bertanya kepada malaikat Universe 12 sebelumnya yang hidup paling lama, Martinu, pernahkah kamu melihat benda ini sebelumnya? Martinu menggelengkan kepalanya karena terkejut. Bahkan dengan pengalamannya yang luas, dia sama sekali tidak mengerti tentang bola hitam misterius itu. Dia berkomentar, saya belum pernah menemukan sesuatu yang begitu misterius seperti objek ini. Namun, penghalang energi di permukaannya yang menolak serangan eksternal, tampaknya itu adalah semacam kemampuan ruang waktu. Kemampuan ruang waktu, itu tidak mungkin. Kronoa berseru tak percaya. Sebagai Kei waktu tertinggi, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya jika itu adalah kemampuan ruang waktu? Tidak, dia benar. Seharusnya itu adalah kemampuan ruang waktu tingkat tinggi yang muncul di zaman kuno tetapi sekarang jarang terlihat, jelas Martinu.
Siaya sedikit mengangguk, menyetujui penilaian Martinu. Martinu adalah yang paling berpengalaman di antara mereka, dan penilaiannya tidak mungkin salah. Terlebih lagi, jika itu adalah kemampuan ruang waktu, itu akan menjelaskan mengapa kekuatan mereka tidak dapat menghancurkan bola hitam tersebut. Sudahlah apa yang ada di luar, ayo kita buka dulu. Jika terus berkembang, mungkin akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, desak Kai tertinggi Time Kronoa. Semua orang yang hadir setuju dengan pengamatan Martinu. Bola hitam di depan mereka sangatlah aneh, bahkan mengembang dengan sendirinya. Perkembangan ini menyebabkan mereka menjadi lebih berhati-hati. Dikatakan bahwa hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan, dan dalam hal ini, pernyataan itu benar adanya. Hanya dengan memahami struktur bagian dalam bola tersebut mereka dapat mengurangi ancaman yang ditimbulkannya. Jadi, 10 malaikat di alam ilahi tingkat 4 semuanya menyerang pada saat yang sama, menyebabkan kilatan cahaya menyilaukan meledak. Saat kekuatan malaikat terus-menerus bertabrakan dengan permukaan bola hitam, mereka akhirnya melampaui batas ketahanannya. Retakan, retakan. Saat bola hitam berputar dan bergetar, retakan muncul di permukaannya, dan secara bertahap, retakan tersebut bertambah hingga menyebar ke seluruh bola. Muncul, semburan cahaya warna-warni meletus, dan dari retakan tersebut, aura api yang berkobar dimuntahkan. Api aura sepertinya mampu melelehkan zat apapun, dan kekosongan itu sendiri mulai melengkung hebat saat bersentuhan dengan panasnya yang membakar. Tidak bagus, semuanya cepat mundur. Saat melihat ini, seru Whis, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dia dengan cepat melambaikan tongkatnya, menciptakan penghalang hijau di depan semua orang. Kemudian, bola hitam di tengahnya mulai berputar dengan cepat, memuntahkan udara panas yang mengubah ruang dan menyebar ke segala arah. Ini seperti zat lengket yang berputar cepat di dalam tas anyaman, merobek dan memelintirnya hingga tingkat yang ekstrim, dan tas anyaman itu adalah ruang di sekitarnya. Alam semesta 5, yang baru saja stabil belum lama ini, sekali lagi dilanda kekacauan, dan kali ini, kekacauannya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Tentu saja, ini bukanlah bagian terburuknya. Hal yang menakutkan adalah retakan pada permukaan bola hitam itu semakin terang dan semburan udara panas semakin kuat. Ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Ruang angkasa terkoyak, hampir runtuh, dan energi panas yang menyengat terus-menerus tercurah. Seolah-olah energi tak terbatas dikeluarkan dari singularitas saat alam semesta lahir, menembus ruang dan waktu dalam sekejap. Retakan yang berkilauan dengan cepat menyebar, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga seluruh bintang terpengaruh dalam sekejap mata. Segera, seluruh alam semesta 5 mendidih, dan seluruh kosmos meledak sekali lagi. Oh tidak, ruang semesta 5 akan runtuh lagi. Semuanya, cepat hentikan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Ekspresi Siaya menegang saat dia dengan cepat menggunakan kemampuan ruang waktunya untuk menstabilkan area sekitarnya. Mendengar teriakan Siaya, Kronoa, Eve, Olisia, dan lainnya pun mulai mengambil tindakan. Kemudian, Whis, Vados, dan Marcarita dengan cepat mengangkat tongkat kerajaan mereka untuk melindungi seluruh alam semesta 5. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang ada di dalam bola itu? Itu hampir menghancurkan Universe 5, Whis melakukan yang terbaik untuk mempertahankan keluaran energi, tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ketika bola itu meledak barusan, dia merasa seolah-olah dunia diciptakan kembali dan semua hukum benar-benar di luar kendali. Kekuatan yang tak tertandingi ini, yang mendominasi segalanya, bukanlah kekuatan di zaman ini. Bab 878, Imam Besar dan Tokoh Qian. Lihat, sesuatu muncul di tempat bola itu berada tadi, suara Vados, selembut air, terdengar di telinga mereka. Mengikuti suara tersebut, di inti ledakan tadi, seluruh kekosongan telah berubah menjadi ketiadaan, sepenuhnya, dan di bawah kekuatan pemulihan hukum multiverse, ruang yang terdistorsi terkunci dalam perjuangan melawan energi yang bahkan lebih kacau, membentuk tepi tidak beraturan bergerigi yang berliku dan kasar. Di inti dari ruang yang pecah, sebuah istana megah tergantung di udara. Cahaya keemasan yang redup tidak memancarkan rasa kesucian, dan di sudut dan celah, beberapa lonceng angin terus bergoyang dan mengeluarkan suara, dering-dering-dering, yang konstan. Melihat bangunan rusak parah yang penuh dengan perubahan sejarah, mata Siaya membelalak, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia berseru, Istana Raja Roh. Apa, maksudmu itu adalah Istana Raja Roh? Mendengar seruan Siaya, Whis mengerutkan keningnya. Sambil buru-buru memperbaiki ruang Universe 5, Whis menatap Istana Emas dengan tatapan tajam di matanya. Memang benar, dibandingkan dengan Istana Zeno, Istana Emas dan Megah ini memiliki desain yang lebih indah, namun desain mewahnya tampak agak gelap, kurang memiliki rasa kesucian ilahi. Mungkin ini karena Raja Roh sudah tidak ada lagi di dunia. 2 tahun lalu, ketika Raja Waktu datang ke Multiverse, dia mengatakan bahwa Istana Raja Roh akan segera muncul. Belakangan, malaikat juga mencarinya dimanapun di alam semesta mereka, namun mereka belum menemukannya. Mereka tidak menyangka akan muncul di luar alam semesta, dan bahkan membawa ratusan dunia yang terfragmentasi untuk bertabrakan dengan alam semesta 5. Memang benar, ini adalah Istana Raja Roh, tidak salah lagi. Saya tidak pernah berpikir itu akan turun dengan cara ini. Kelompok Kai tertinggi waktu yang telah menyaksikan Istana Raja Roh muncul di masa lalu agak terkejut, tetapi wajah mereka menunjukkan ekspresi hati-hati.
Istana ini sangat aneh. Di sisi lain, melihat istana yang menjulang tinggi dan misterius, Siaya tiba-tiba memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya. Dulu, Istana Raja Roh tiba-tiba menghilang dari dunia trans, dan sekarang muncul kembali, dikelilingi oleh lapisan pelindung yang tampak seperti kemampuan ruang waktu. Mungkinkah kemampuan ruang waktu ini ditinggalkan oleh Raja Waktu? Siaya mau tidak mau berpikir bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Raja Waktu. Dikombinasikan dengan peringatan samar yang diberikan Time King sebelum pergi, Siaya menduga itu mungkin perbuatannya. Tepat pada saat ini, Siaya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Oh tidak, semuanya hati-hati. Ada sosok Qian misterius di Istana Raja Roh itu, dan kekuatannya pasti di atas alam ilahi tingkat keempat. Di atas alam ilahi tingkat keempat. Mendengar kata-kata ini, Whis dan malaikat lainnya serta Dewa Waktu, yang belum pernah menyaksikan kekuatan Istana Raja Roh, segera menjadi serius dan berhati-hati. Sudah diketahui umum bahwa kekuatan di atas alam ilahi tingkat keempat tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika itu belum mencapai level imam besar, itu masih di luar kemampuan para malaikat untuk melawan. Alasannya sederhana, jika alam ilahi tingkat ketiga dan kedua seperti perbedaan antara lantai atas dan bawah sebuah gedung bertingkat, maka tingkat keempat dan ketiga seperti daerah aliran sungai di antara pegunungan, dan tingkat kelima dan keempat, adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Ini adalah tingkat kesenjangan yang sangat mustahil untuk dipertahankan. Untungnya, mereka menunggu dalam kehampaan beberapa saat, tetapi sosok Qian tidak muncul. Istana Raja Roh tampak seperti istana biasa, tetap diam di sana tanpa reaksi apapun. Apa yang sedang terjadi? Siaya bertanya-tanya. Istana Raja Roh kali ini terlalu sepi. Lupakan saja untuk saat ini. Meskipun belum ada hal tak terduga yang terjadi, mari segera perbaiki ruang Universe 5. Kusu, Marcarita, kami membutuhkan bantuanmu. Whis berkata kepada malaikat lainnya, lalu menoleh ke Vados dan berkata, Saudari, segera beritahu Imam Besar. Kami tidak dapat menangani situasi ini. Oke, saya mengerti. Kusu, Vados dan yang lainnya mengangguk dengan ekspresi serius. Saat mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memulihkan hukum alam semesta secara perlahan, Vados menghubungi Imam Besar. Setelah beberapa saat, Vados menyelesaikan panggilannya, pendeta besar sama berkata dia akan segera datang. Sebelum Imam Besar tiba, kami akan berusaha menjaga situasi saat ini dan tidak memprovokasi Istana Raja Roh. Saya harap kita bisa menunggu sampai Imam Besar tiba. Siaya memandang istana kosong dari jauh dan mengangguk. Pada saat yang sama, di ruang ungu muda jauh di dalam multiverse. Ketika Istana Raja Roh muncul lagi di multiverse, beberapa malaikat kegelapan yang bersembunyi semuanya terguncang secara mental dan terbangun dari tidur mereka. Saat ini, mereka merasakan panggilan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Apa yang sedang terjadi? Apakah pemanggilan aneh ini meminta kita untuk pergi ke sana? Salah satu malaikat kegelapan membuka mata mereka, wajah mereka penuh keraguan. Apakah kamu juga merasakannya? Malaikat kegelapan berjubah abu-abu bertanya pada rekannya di sebelahnya. Yang lain mengangguk, tampak bingung. Ya, pemanggilan awal ini sepertinya beresonansi dengan jiwaku. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi dan lihat, sumber pemanggilannya berasal dari alam semesta 7 sebelumnya. Entah kenapa, kelima malaikat kegelapan tidak bisa menahan panggilan yang datang dari hati mereka, seperti panggilan seorang ibu. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk pergi ke Universe 5 dan memeriksanya. Selama bertahun-tahun, mereka bersembunyi di ruang yang dalam ini, tidak pernah melangkah keluar. 2 tahun lalu, ketika Zeno menghancurkan 7 alam semesta sekaligus, mereka sangat gembira saat mengetahui bahwa mereka bahkan tidak perlu menghasutnya dan Zeno akan mengurangi jumlah alam semesta sendiri. Perasaan berdebar-debar yang tiba-tiba ini memberi mereka harapan baru. Langit berbintang gelap di alam semesta 5. Istana Raja Roh berdiri dengan tenang di udara, dan ruang di sekitarnya terus terdistorsi. Untungnya, dengan perlawanan penuh dari Whis dan lainnya, kekuatan ilahi tidak dapat lagi mempengaruhi seluruh alam semesta. Setelah itu, dengan bantuan Marcarita dan yang lainnya, keributan di Universe 5 kembali mereda. Namun saat ini, Universe 5 ibarat seorang pasien yang baru saja sembuh dari penyakit serius dan tidak mampu lagi menahan benturan keras. Siaya, apakah benar ada ahli alam ilahi tingkat kelima di Istana Raja Roh? Dewa Waktu Olisia mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Siaya mengangguk dan berkata, memang ada. Saat itu, semua Kei Waktu tertinggi hadir. Saat kami bersiap untuk merebut istana, sesosok yang muncul dari istana dan mengalahkanku hanya dalam beberapa gerakan. Tekanannya luar biasa, dan saya tidak punya cara untuk menolaknya. Saat dia berbicara, Siaya menggelengkan kepalanya, mengingat bagaimana dia berkeringat deras saat menghadapi sosok Qian. Hanya satu pandangan dari sosok Qian saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan hawa dingin yang seolah terpancar dari jiwanya. Sangat kuat, itu pasti alam ilahi tingkat kelima. Olisia berseru dengan tangan menutupi mulutnya, bertanya-tanya seberapa kuat sosok Qian yang dibicarakan Siaya dibandingkan dengan gurunya sendiri, pejabat agung surga. Saat Siaya dan Olisia saling berbisik, retakan muncul di langit, dan sosok imam besar yang menakjubkan perlahan keluar dari kehampaan. Melihat imam besar tiba, Siaya dan para malaikat membungkuk hormat.
Meskipun Kronoa dan Kai tertinggi waktu lainnya tidak berada di bawah imam besar, mereka tetap harus menjaga setidaknya tingkat rasa hormat minimum terhadap yang kuat dan juga membungkuk sedikit untuk menyambut imam besar. Hahaha, semua orang tidak perlu bersikap sopan. Imam besar melambaikan tangannya dan mengangguk ke arah Siaya dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat Olisia, ekspresinya sedikit membeku, jelas tidak mengharapkan murid pejabat agung surga ada di sini. Dia mengangguk lemah padanya dan melihat ke arah istana Raja Roh dalam kehampaan. Memang, ini adalah istananya. Saya tidak menyangka akan memiliki sejarah seperti itu. Tidak heran Lancius harus mengendalikannya secara pribadi selama kekacauan terjadi. Mata ungu mudanya berkilauan. Wajah imam besar tetap tenang saat dia mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Dengan genggaman ringan, tangan raksasa yang tak terlihat tampak muncul di sekitar istana, menyebabkan istana emas sedikit bergetar saat imam besar menyeretnya ke depan. Setelah melihat ini, Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, luar biasa. Bahkan dengan upaya gabungan dari begitu banyak malaikat, mereka tidak dapat mencapai apa yang imam besar lakukan dengan begitu mudahnya. Perbedaan antara alam ilahi tingkat kelima dan keempat sebenarnya sangat besar. Imam besar tanpa ekspresi membawa istana ke hadapannya. Pada saat ini, istana Raja Roh yang sudah lama tidak aktif akhirnya bereaksi. Berdesir, sosok Qian tiba-tiba terbang keluar dari istana Raja Roh, mengenakan jubah hijau dengan pola rumit menyerupai lingkaran cahaya dewa di punggung mereka. Meskipun wajah mereka tanpa ekspresi dan mereka tampak kurang sadar, aura tak kasat mata berbenturan dengan tekanan imam besar dalam sekejap. Sosok Qian itu akhirnya muncul. Siaya berseru dan mengepalkan tangannya. Babak 879, malaikat kegelapan juga tiba. Tuhan, tidak, dan kamu juga tidak tampak seperti malaikat. Eksistensi macam apa kamu ini? Imam besar berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri tegak di kehampaan. Tidak jauh darinya, sosok Qian menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan tekanan kuat seperti gunung runtuh. Siaya dan yang lainnya mengerang di bawah tekanan ini, dan seolah dipukul dengan keras, wajah mereka menjadi pucat. Mereka dengan cepat mundur jauh sampai tekanannya melemah ke tingkat yang dapat ditanggung. Mereka berbalik kaget dan melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan penindas yang ditransmisikan oleh energi yang kuat. Gemuruh. Siaya mengulurkan tangannya dan menciptakan penghalang ki transparan di depannya, akhirnya menstabilkan tubuhnya. Yang lain mengikuti dan dengan cepat menstabilkan tubuh mereka. Namun ini hanya bersifat sementara, karena ruang di bawah kaki mereka bergelombang seperti laut, memaksa mereka untuk terus menyesuaikan posisi. Di depan, imam besar dan sosok Qian saling berhadapan untuk beberapa saat, tidak ada pihak yang mundur bahkan setengah langkah. Pada saat ini, imam besar mendekati pihak lain untuk menyelidikinya. Sosok Qian itu bereaksi dengan raungan yang tidak jelas, tiba-tiba menghilang dari posisi aslinya dan muncul di depan imam besar. Oh! Mengangkat satu tangan, imam besar memblokir serangan sosok Qian, dan sisa energi yang kuat menyebar dalam bentuk getaran ruang ke segala arah. Puncak alam ilahi tingkat 5. Ini bukan orang biasa. Ekspresi imam besar berubah dan menjadi serius. Lawannya juga merupakan ahli alam ilahi tingkat 5, lawan tangguh yang bahkan harus ditanggapi dengan serius oleh imam besar. Melihat dengan tenang sosok Qian, mata imam besar tiba-tiba bersinar terang. Kedua sosok mereka menghilang pada saat bersamaan dan muncul kembali di tempat lain. Setelah penyelidikan singkat, mereka mulai terlibat dalam pertempuran berkecepatan tinggi. Orang-orang di kejauhan bahkan tidak bisa melihat pergerakan kedua sisi. Kekosongan di sekitarnya tampak pecah berkeping-keping, berjatuhan satu demi satu. Saat ahli tingkat tinggi dari alam ilahi tingkat kelima bentrok, hukum multiverse menghindar, dan ruang yang hancur tidak segera diperbaiki. Kecelakaan. Saat energi yang melonjak menyapu seperti air pasang, Siaya dan para malaikat menyadari situasinya tidak baik, dan hanya bisa terus mundur saat mereka dengan cepat mundur ke jarak satu galaksi. Namun jarak ini masih belum cukup. Ketika pertempuran semakin intensif, dampaknya semakin luas. Daerah sekitarnya telah mengumpulkan terlalu banyak energi dan telah menjadi zona berbahaya dengan risiko ledakan tinggi. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi pemandangan itu, dan Siaya menyaksikan ruang di sekitarnya runtuh. Bintang-bintang di dekatnya menyusut menjadi sekadar titik-titik sebelum ledakan besar melenyapkan seluruh galaksi, tidak meninggalkan apapun. Kekuatan penghancur yang sangat kuat. Menyaksikan seluruh galaksi dikompres menjadi titik kecil, kulit kepala Siaya menjadi mati rasa dan keringat dingin mengucur di dahinya. Pada saat yang sama, dampak pertempuran telah menyebar ke seluruh alam semesta 5. Virus baru saja menggunakan energi kehancuran untuk melenyapkan makhluk asing di pesawat luar angkasa, ketika dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mengerikan yang menyebar ke luar angkasa. Ekspresi kekhawatiran baru saja muncul di matanya ketika, sebelum dia sempat bereaksi, ledakan keras meletus, dan guncangan hebat menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke tanah dalam keadaan sangat acak-acakan. Di tempat lain, Champa, yang telah berulang kali meraih kemenangan, berteleportasi dengan bantuan seorang Yardratian. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya seolah sedang diawasi, menyebabkan dia merinding. Tiba-tiba pandangannya kabur. Transmisi instan Yardratian tiba-tiba terputus, dan baik Champa maupun Yardratian dikeluarkan dari proses transmisi instan, membuat keduanya terguncang dan bingung. Bingung, mereka melihat ke kejauhan, tapi mereka dengan cepat menciutkan leher mereka, merasakan rasa takut yang mendalam. Sesuatu yang besar sedang terjadi.
Di dunia suci Kai, Kai tertinggi lama, Kai tertinggi timur, dan Kai tertinggi Voa dengan gugup menyaksikan perubahan di dunia fana. Di saat yang sama, seluruh dunia suci Kai berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, menimbulkan sejumlah besar debu. Kakarot, apakah kamu merasakannya? Vegeta menghentikan serangannya dan menatap Goku dengan ekspresi serius. Goku mengangguk dengan serius. Dalam persepsinya, seluruh alam semesta bergetar, menandakan bahwa pertempuran sengit pasti sedang terjadi di suatu sudut alam semesta. Ini sungguh menakutkan. Seluruh tubuhku gemetar, kata Goku, sepertinya diliputi oleh ketakutan tak sadar yang tidak bisa dia jelaskan. Di lokasi di mana Istana Raja Roh muncul, Imam Besar dan sosok Qian terus bertarung dengan sengit. Saat pertarungan semakin intensif, luka muncul di tubuh Imam Besar. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia melirik sosok lawannya yang perlahan meredup, dan setelah hening beberapa saat, dia terus bertarung dengan sosok itu. Bang, bang, bang. Setiap serangan mengeluarkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan kecepatan luar biasa mereka telah lama melampaui semua persepsi. Jadi, ini adalah pertarungan alam ilahi tingkat 5. Ini sangat sengit. Siaya belum pernah merasa kewalahan sebelumnya. Dia sangat terguncang oleh pertarungan antara Imam Besar dan sosok Qian. Imam Besar yang biasanya halus dan anggun itu menakutkan ketika dia terlibat dalam pertempuran. Dibandingkan dengan mereka, Siaya tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Sulit dipercaya, masih ada orang di dunia ini yang bisa bersaing dengan Imam Besar. Ekspresi para malaikat sungguh serius, penuh dengan kekaguman dan keseriusan. Ekspresi Whis menjadi serius, dan dia berkata kepada Siaya di sampingnya, Siaya, ayo cepat pergi. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kami campuri. Jika kita pergi, lalu bagaimana dengan Universe 5? Siaya bertanya pada Whis. Mari kita berharap untuk yang terbaik. Semoga pertempuran ini tidak menghancurkan seluruh alam semesta. Whis menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Situasinya sekarang sudah sangat jelas. Bahkan jika semua malaikat bergabung, mereka tidak akan mampu menahan energi yang dilepaskan oleh pertarungan antara Imam Besar dan sosok Qian. Siaya juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Dia dengan enggan menyetujui dan bersiap untuk pergi bersama Whis dan yang lainnya. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, 5 sosok muncul tidak jauh dari mereka. 3 orang mengenakan jubah hitam dan 2 lainnya mengenakan jubah abu-abu, mereka adalah malaikat kegelapan yang dipanggil oleh Istana Raja Roh. Mereka sebenarnya datang juga. Ekspresi Siaya sedikit berubah saat dia melihat malaikat kegelapan. Itu seperti pepatah, saat hujan, maka turunlah. Situasi di pihak mereka belum membaik sedikit pun, dan sekarang para malaikat kegelapan ini telah muncul. Segalanya tidak terlihat bagus. Siaya berkata kepada malaikat di sampingnya. Mereka seharusnya berada di sini untuk Istana Raja Roh juga, Whis mengangguk, setelah mengetahui tujuan malaikat kegelapan. Saat ini, malaikat kegelapan juga melihat Siaya dan yang lainnya. Namun menghadapi 10 malaikat yang berdiri bersama di depan mereka, kelima malaikat kegelapan tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan mereka. Hampir seolah-olah mereka masuk ke dalam jebakan, wajah mereka menjadi gelap karena perasaan tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada 10 malaikat di sini? Ekspresi pemimpin malaikat kegelapan berjubah abu-abu itu berkedut, dan bayangan keraguan menyelimuti pikirannya. Mungkinkah semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh para malaikat untuk memancing kita keluar? Apakah mereka mencoba menangkap kita semua sekaligus? Tapi lalu, bagaimana dengan pemanggilan kuat yang kita rasakan dari lubuk hati kita yang paling dalam? Panggilan dari hati mereka tidak mungkin palsu. Jika para malaikat memiliki kemampuan seperti itu, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Tidak ada pihak yang melakukan gerakan gegabah. Untuk sesaat, kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak yang dekat, namun mereka terdiam dalam keheningan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Siaya menyadari bahwa kemunculan malaikat kegelapan hanyalah sebuah kebetulan. Dia yang pertama bereaksi dan berteriak kepada semua orang, semuanya, ayo kita serang bersama dan jangan biarkan malaikat kegelapan itu kabur. Benar, ini adalah kesempatan langka, kita tidak bisa membiarkan malaikat kegelapan pergi lagi. Meskipun kemunculan Istana Raja Roh telah mengurangi arti penting malaikat kegelapan, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja karena mereka sudah ada di sini. Siaya dan para malaikat berbagi pemikiran ini, jadi setelah obrolan singkat, Siaya dan 10 malaikat bertindak bersama dan melancarkan serangan kuat terhadap malaikat hitam. Saat pertempuran dimulai di sisi ini, hamparan luas langit berbintang tiba-tiba terbelah menjadi 2 medan perang. Imam Besar dan sosok Qian masih bertarung di kejauhan, pertarungan mereka adalah yang paling intens. Namun kekuatan penghancur Siaya dan malaikat kegelapan di sisi ini juga tidak boleh dianggap remeh. 11 lawan 5, Siaya dan timnya pasti lebih unggul. Kronoa, tempat ini terlalu berbahaya. Kita harus menjauh. Merasakan aura ledakan seperti badai petir, Kai tertinggi waktu wanita di sebelah Kronoa mendesaknya dengan tergesa-gesa. Oke, Kronoa juga tahu bahwa di sini terlalu berbahaya, jadi dia melihat pertempuran yang sedang berlangsung dengan gugup dan segera mengangguk. Kronoa dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur dan menonton dari kejauhan, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara ahli alam ilahi tingkat 4. Pertarungan tersebut berlangsung selama beberapa saat, dan hasilnya tidak diragukan lagi dengan 5 malaikat hitam melawan 10 malaikat.
Meskipun malaikat kegelapan memiliki kekuatan di atas rata-rata malaikat setelah hidup lama, mereka masih terlalu lemah melawan 2 lawan 1. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, kelima malaikat kegelapan berada di ambang kehancuran ketika kata-kata umpatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran mereka. Melihat malaikat kegelapan telah ditahan oleh para malaikat, Xia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Dia pindah ke pinggiran pertempuran, dan mengeluarkan beberapa botol kecil dari ruang dimensional. Ya, Xia hendak menggunakan gelombang penahan jahat untuk menyegel malaikat kegelapan ini. Saat Xia bersiap untuk mengambil tindakan, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, suara lonceng bergema melalui kehampaan, dan ketika Xia menoleh, dia terkejut melihat sebuah istana emas menembus kehampaan, menghalangi jalan antara dia dan malaikat kegelapan. Dari dulu, kenapa sekarang? Xia marah dan hanya bisa memasukkan kembali botol-botol kecil itu ke sakunya. Bukankah istana Raja Roh seharusnya menjadi tempat di mana imam besar bertarung? Bagaimana kemunculannya di sini? Haha, ini istana Lancius, ini markas kami. Malaikat kegelapan yang dikirim terbang oleh Whis dan yang lainnya tertawa riuh, penuh percaya diri. Namun, senyumnya hanya berumur pendek. Hati-hati, suara temannya terdengar. Apa? Malaikat kegelapan menoleh dengan bingung, hanya untuk melihat energi hitam pekat dan keras melonjak keluar dari sebuah pintu di istana. Energi yang melonjak begitu kuat sehingga sebelum malaikat kegelapan sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terseret ke arahnya, dan dalam sekejap, dia dilahap oleh energi hitam. Kemudian, pintunya tertutup rapat, menelan malaikat kegelapan. Bab 880, Asteris tersembunyi Asteris. Apa-apaan, semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka, termasuk Xia, yang juga kaget. Apa yang terjadi dengan istana Raja Roh ini? Ia bahkan melahap malaikat kegelapan. Ketika malaikat kegelapan mengungkapkan bahwa istana Raja Roh adalah markas besar mereka, Xia benar-benar terkejut dan hampir berpikir bahwa malaikat kegelapan akan membalikkan keadaan. Namun, siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Istana Raja Roh benar-benar melahap malaikat kegelapan. Semuanya hati-hati, ada yang aneh dengan istana ini. Segera mundur. Ekspresi Xia berubah drastis dan dia buru-buru memperingatkan dengan suara keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu mereka mendengar ini, ekspresi Whis, Vados, Martinu, dan yang lainnya berubah serius, dan mereka segera meninggalkan gagasan untuk terus menyerang malaikat kegelapan, berbalik untuk mundur. Dan apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Setelah malaikat kegelapan pertama dimangsa, seluruh istana berguncang. Bang, 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 beberapa pintu terbuka secara bersamaan, dan energi hitam yang sama menyerang malaikat kegelapan lainnya. Brengsek, menghadapi kemalangan yang tiba-tiba, para malaikat kegelapan menjadi panik. Apa yang terjadi dengan istana ini? Mengapa ia menyerang kita? Jangan khawatir tentang itu sekarang, keluar dari sini adalah prioritasnya. Seolah merasakan ancaman terhadap nyawa mereka, mereka semua menjadi ganas dan berpencar untuk menerobos blokade para malaikat. Namun istana Raja Roh tampaknya telah mengunci mereka. Beberapa tentakel hitam terus memanjang seperti pita keras, melingkar dan menjerat malaikat kegelapan. Setelah tertangkap, tentakelnya mengencang di sekitar mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, kelima malaikat kegelapan dilahap oleh istana Raja Roh. Xia melihat pemandangan di hadapannya dengan takjub, butiran keringat dingin terbentuk di alisnya. Wah, apa yang terjadi di sini? Yang menggelengkan kepalanya, situasi di hadapannya sudah melebihi ekspektasinya. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, hati-hati, semuanya. Kami tidak memahami situasi istana Raja Roh, jadi jangan bertindak sembarangan. Setelah melahap 5 malaikat kegelapan, istana Raja Roh terdiam beberapa saat di udara, sepertinya sedang mencerna kelima malaikat kegelapan. Setelah beberapa detik, istana megah itu berubah menjadi monster yang rakus, rahangnya yang berlumuran darah menganga lebar ke arah semua orang, lalu ditelan dan seluruh ruangan tersedot ke dalam. Hati Xia mati rasa, dan dia dengan cepat menggunakan transmisi instan untuk berteleportasi. Namun, ruang di sekelilingnya seperti larutan agar-agar yang lengket, tidak mungkin untuk dilepaskan. Gul, semua orang, termasuk Xia, tersedot ke dalam istana Raja Roh. Di kejauhan, imam besar, yang bertarung melawan sosok Qian, menyaksikan pemandangan ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengibaskan sosok Qian dan mencoba bergegas membantu mereka, tapi itu sudah terlambat. Xia, malaikat, kai tertinggi waktu, dan dewa waktu, semuanya terkunci di dalam istana. Setelah melahap Xia dan puluhan orang, istana Raja Roh tampak puas. Seluruh istana sedikit bergetar, seperti harimau yang puas setelah makan lengkap dan tidak melakukan gerakan lebih lanjut. Di saat yang sama, sosok Qian berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat ke dalam istana. Alam semesta yang luas, yang dulunya dirusak oleh pertempuran, kini tampak sangat kosong kecuali imam besar dan istana megah tidak jauh darinya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, imam besar mendengus marah, dan menghela nafas tak berdaya. Melihat ruang yang rusak, imam besar mengangkat telapak tangannya dan memperbaiki ruang semesta 5 yang hancur. Di sisi lain, setelah Xia dan yang lainnya ditelan oleh mulut rakus istana Raja Roh, mereka tidak tercerna oleh energi istana. Sebaliknya, mereka tiba di dalam istana di mana segala sesuatunya berbeda dari dunia luar.
Di mana tempat ini? Membuka matanya dengan linglung, Xiaya tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan yang lain, dan dia saat ini berada di tempat yang sangat nyata. Di depannya ada koridor panjang yang seolah tak ada habisnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Koridor yang berkelok-kelok dan bahkan dinding di kedua sisinya tidak jelas, seolah-olah tidak ada sama sekali. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menariknya ke dalam, hanya untuk dikeluarkan dari sisi yang lain. Sungguh tempat yang aneh, seperti berbagai dimensi yang melingkar menjadi satu. Xiaya mengerutkan kening, dan mencoba menggunakan kemampuan ruang waktunya, tetapi ternyata tempat ini sangat terganggu. Berjalan ke depan sepanjang koridor, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ketika tiba-tiba dia berbalik dan menemukan bahwa jalan yang telah dia lalui telah menghilang. Xiaya sudah waspada sejak awal, tapi apa yang terjadi di depannya masih membuatnya gelisah. Tidak ada jalan untuk mundur, jadi aku hanya bisa terus maju. Xiaya tidak tahu apa yang akan dia hadapi di depan, tapi dia tidak punya pilihan selain terus maju. Saat itu, Time King mengatakan bahwa siapapun yang menemukan Istana Raja Roh terlebih dahulu akan mendapatkan hasil yang mengejutkan. Memang sangat mengejutkan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Pada saat itu, dengan ini, dia mengira Time King bermaksud bahwa siapapun yang pertama kali menemukan Istana Raja Roh akan mendapat kesempatan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Istana Raja Roh tidak berbeda dengan surat perintah kematian. Siapapun yang menemukannya akan sial. Terkadang, semakin cantik seorang wanita, perkataannya semakin tidak bisa dipercaya. Bahkan dewa tertinggi seperti Time King bisa berbohong dengan begitu alami dan anggun. Bergumam pada dirinya sendiri, Xiaya tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di koridor. Ruang di sini tampak tak terbatas, dan dia masih belum mencapai ujungnya. Terlebih lagi, tidak seperti kubah biru luas Istana Zeno, keseluruhan warna di sini adalah abu-abu, dan jika Anda melihatnya terlalu lama, itu akan membuat Anda merasa gelisah. Setelah sekitar 1 hari berjalan dan makan kacang senzu di tengah jalan untuk memuaskan rasa laparnya, cahaya putih akhirnya muncul di depan Xiaya. Apakah aku akhirnya sampai di pintu keluar? Xiaya memusatkan seluruh perhatiannya pada lokasi pintu keluar, berhenti untuk beristirahat sejenak, menyesuaikan kondisi mentalnya sebaik mungkin, dan melangkah menuju pintu keluar. Perasaan pusing menjalar ke otaknya, dan tiba-tiba dia merasa mual. Energi emas di tubuhnya bergejolak dan menghilangkan semua ketidaknyamanan. Ketika dia mendapatkan kembali posisinya, Xiaya mendapati dirinya berdiri di depan sebuah alun-alun yang luas dan luas, dengan pintu-pintu besar ditempatkan secara berkala di sekelilingnya, totalnya ada 49 pintu. Mendorong pintu secara acak, dia menemukan dirinya berada di koridor tak berujung lainnya. Seperti berjalan di labirin, Xiaya tidak dapat menghitung berapa banyak pintu yang telah dia buka dan seberapa jauh dia telah berjalan. Dia hanya ingat mengonsumsi sekitar 20 kacang senzu. Akhirnya, saat dia membuka pintu lain, pemandangan di depannya berubah. Itu adalah padang rumput luas yang membentang sejauh mata memandang, dengan matahari cerah menggantung di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan rerumputan hijau yang lembut sedikit bergoyang, menciptakan riak-riak halus yang menyerupai permukaan laut. Akhirnya, tempat ini berbeda, kata Xiaya, matanya hampir berkaca-kaca. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, tidak melewatkan satu tempat pun. Istana Raja Roh benar-benar pantas menjadi wilayah inti era Raja Roh, dan sungguh mengejutkan menemukan surga tersembunyi di dalam istana, meskipun dia bertanya-tanya apakah malaikat kegelapan mengetahui keberadaannya. Hei, apakah ada yang baru saja masuk? Suara tercengang terdengar. Siapa yang berbicara? Ini aku. Saya belum berbicara dengan siapapun selama bertahun-tahun. Mendengar suara ini, Xiaya tiba-tiba merasa familiar. Dia mengikuti suara itu dan mencarinya, tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya kecuali padang rumput hijau yang tak berujung. Lihatlah, aku di atasmu, suara itu terdengar lagi. Mengangkat kepalanya, sinar matahari yang cerah begitu menusuk hingga Xiaya harus menyipitkan mata dan meletakkan tangannya di depan keningnya. Di dekat matahari, sepertinya ada seseorang yang tergantung di sana. Auranya bergerak sedikit dan aliran ki tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Xiaya perlahan naik dan mendekati langit, di mana dia melihat sosok berwarna merah muda terbungkus zat lengket hitam, dengan tubuh gemuk menempel di kubah biru langit seperti permen karet, hanya memperlihatkan kepalanya. Terkejut dengan kemunculan orang lain, Xiaya bertanya dengan heran. Bu, kenapa kamu tergantung di sini? Bukankah kamu seharusnya berkeliaran di alam semesta satu? Kapan kamu ditangkap? Orang yang tergantung terbalik di depannya tak lain adalah Majin Buu. Saya tidak tahu apa itu alam semesta satu. Saya telah tergantung di sini selama bertahun-tahun, sungguh menyedihkan. Tang Xing menemukanku 2 tahun lalu, tapi dia tidak melepaskanku. Majin Buu menjulurkan lidahnya dan terlihat sangat tidak senang. Karena kamu tahu namaku, apakah Tang Xing mengirimmu ke sini? Mari kita diskusikan, dan bisakah kamu melepaskanku? Xiaya mengerutkan kening, Bu, apakah kamu sudah lama tergantung di sini sampai kamu menjadi gila? Dan siapa Tang Xing? Bagaimana mungkin Majin Buu tidak mengetahui tentang Universe 1? Meskipun Majin Buu naif, dia tidak bodoh, dan tidak mungkin dia melupakan Universe 1.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.